Siap juga. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat sudah bergabung di acara talk show kesehatan atau COVID yang ke-7. Dan malam hari ini tema kita adalah Corona, kesehatan mental dan kesehatan keluarga. Jadi kenapa kita bicara kesehatan mental dan kesehatan keluarga? Ya kalau mentalnya nggak sehat nanti mati bukan karena COVID-nya, karena stresnya. Kalau keluarganya nggak sehat, matinya gara-gara berantem, karena suami istri berantem terus, nggak ada COVID aja berantem, tapi kan mending kan pergi ke kantor 8 jam, mampir kafe 2 jam, jadi di rumah tinggal 1 jam, 2 jam tidur ya, aman. Sekarang nggak bisa kemana-mana, 24 jam di rumah. Saya sering bilang, itu namanya 2 setan dikurung dalam rumah. Nah, di beberapa negara sampai ada laporan beberapa kota kalau KDRT-nya meningkat selama pandemi atau selama PSBB. Maka kita hadirkan pakarnya malam hari ini dalam hal couples, yang selalu hadir couples, pemecah rekor untuk kehadiran couples ya kayaknya beliau ya, Pak Jaliaban Sinaga, akan membahas mengenai kesehatan keluarga, khususnya pernikahan. Ya, kita akan mulai dan selalu kita awali dengan pujian dan silakan untuk Pak Roni Daud untuk memimpin pujian dan nanti Pak Tony akan pimpin kita dalam doa. Ya, saya ajak kita semua untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan saya ingin kita semua bersama-sama menyanyikan lagu lama dan saya percaya kita semua tahu lagu ini. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di sorga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di sorga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Ya Tuhan, kemuliaanmu di sorga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan
keagungan, kebesaran bagi Tuhan yang ditata, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat malam yang spesial buat kami. Kami ada dalam persekutuan lewat Zoom malam hari ini, dan kami berdoa supaya malam hari ini para pembicara dan semua yang ambil bagian ataupun kesaksian, urapi mereka semua Tuhan, supaya lewat apa yang disampaikan, semua yang melihat, mendengar, yang ada di Zoom maupun lewat live streaming, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga berkati semua yang melihat, bahkan mendengar, supaya mereka boleh mempunyai pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya menjadikan prinsip ke depan menghadapi COVID apapun, kami tidak takut. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan dalam malam hari ini, kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangan yang di Zoom, tanda amin ya. Oke, saya serahkan Pak Jarod. Semuanya, shalom, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Tony untuk doanya, dan kita sekarang akan menyapa Bapak Jaliaman Sinaga dan Ibu. Selamat malam Bapak, Ibu. Bentar, suaranya saya unmute dulu ya. Oke. Shalom. Ya. Shalom. Semua Bapak Ibu. Bapak Jaliaman Sinaga dan Ibu Linda Simanjuntak ya. Sumbaya. Potong sapi dulu ini Pak, ganti warga. Ganti nama perlu syukuran. Linda Sumbaya. Ya, ini saya terus terang, ini Bapak Ibu berdua ini kemana-mana berdua, bahagia banget. Kalau ibunya bahagianya banget, kalau bapaknya nggak pakai banget. Kalau bapaknya ajaib, Pak, ajaib. Ini sorry nih Pak nih. Tapi gini, maksudnya gini, Bapak ini luar biasa menurut saya Pak. Bapak ini mulutnya, senyumnya, tertawanya lebar, tapi kenapa jidatnya mengkerut ya Pak ya? Ini apa namanya, dekat alis ini. kayak berpikir gitu loh Pak. Dulu mesti di era padang gurun nggak bisa lihat matahari cerah. Jadi sama mengkerut gitu Pak. Jadi selalu berpikir ya Pak ya. Iya, masuk tanah Kanaan jadi mengkerutnya masih tersisa. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum pernah tahu istilahnya ya, ini kenapa ada padang gurun sama Kanaan ini, jadi gini loh ceritanya itu, Pak Jaliaman ini berasal dari ekonomi bawah gitu loh, jadi maksudnya kayak padang gurun, Ibu Linda tuh berasal dari keluarga mampu, jadi dari tanah Kanaan. Lalu menikahlah ya dari padang gurun sama tanah Kanaan, tapi puji Tuhan ya, dari senyumnya luar biasa, dan Bapak Ibu memberkati banyak couples lewat berbagai acaranya. Nah, begini Pak Jaliaman, ya, saya mau tanya nih, ada banyak pertanyaan yang sebenarnya saya kumpulkan. Selama pandemi ini, ya, jadi kita di era pandemi ini kan kena PSBB, lalu suami istri harus ada di rumah, akhirnya ada yang jenuh, lalu bertengkar, lalu nggak bisa cocok, menyingkapi pandemi aja beda pendapat. Ada berita apa beda pendapat, bertengkar, bahkan bukannya bertengkar, dilaporkan di beberapa kota sampai ada KDRT. Nah, saya pengen minta pendapat Bapak sekaligus saran ya. Saran dari Bapak ini untuk supaya masa PSBB ini, masa corona ini bukan menderita, tapi cintanya malah bersemi gitu loh. Kira-kira gimana Pak? Atau Ibu juga boleh, pokoknya saya tanya begini, yang jawab boleh Bapak, boleh Ibu. Ya berantem siapa yang jawab juga boleh. Oke.
Pertama, Ya. terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan bisa sharing, sebab melalui Zoom ini kita bisa melayani dengan cepat di berbagai tempat. Nah, pertama-tama ya, saya terus terang itu punya konsep yang salah tentang pernikahan ketika di awal pernikahan. Konsep saya berpikir begini, kalau saya menikah dengan orang yang saya cintai, dia cinta saya, pasti everything is running well. Everything is okay. Kenapa saya cinta dia, dia cinta saya, ya pasti oke dong. Itu saya pikir, tapi realitanya, wah, bukan begitu. Ternyata setelah menjalani pernikahan, ini sudah masuk tahun ke-35, belum lama, baru 35, jalan 35. Saya dapat satu kebenaran, menikah dengan orang yang kita cintai ternyata bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi bagaimana merajut cinta di tengah masalah, Itulah seni sebuah pernikahan. Ya, Jadi artinya konsep saya yang lama itu saya sudah kubur. Oh, saya baru ngerti. Ternyata pernikahan itu merajut cinta di tengah masalah. Ini saya senang dengan istilah merajut. Karena merajut itu apa? Seperti orang menenun itu kan pekerjaan personal, bukan mass product, bukan dari pabrik. Jadi itu merajut cinta di tengah pernikahan itu adalah pekerjaan yang terus diupayakan sepanjang pernikahan. Nah, sesudah itu pernikahan kan terdiri daripada seorang pria yang tidak sempurna dan dengan seorang wanita juga yang tidak sempurna. Tetapi melalui pernikahan ini semakin disempurnakan oleh Tuhan. Nah, karena itu di situ ada satu proses. Proses ini gesekan, semua kan tentu tidak terlalu senang dengan gesekan. Yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa, itu pasti akan terjadi. Dan satu prinsip juga, kalau saya tidak pernah ketemu dengan Mas Jarod misalkan, saya tidak mungkin ada gesekan dengan Mas Jarod. Misalkan saya juga tidak pernah ketemu dengan siapa ini, Asan Petrus, ya. Pasti tidak mungkin saya terjadi gesekan. Tetapi kalau misalkan saya ada kerjasama dengan Pak Jarod, tiap hari ketemu dalam pekerjaan, sering ketemu, maka semakin sering kita berjumpa, semakin sering ketemu, semakin besar potensi terjadi gesekan-gesekan. Sehingga, nah, kita selama pandemi COVID-19 ini, kita banyak ketemu. Lebih banyak ketemu. Jadi itu sesuatu gesekan itu sebenarnya sesuatu yang lumrah bisa terjadi. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi KDRT. Karena pasangan suami istri perlu seni bagaimana mengelola konflik di dalam kehidupan pernikahan. Karena konflik tidak mungkin terhindari. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin potensi untuk melukai itu semakin besar. Tetapi bagaimana seni supaya kita bisa mengelola konflik sehingga konflik yang terjadi justru tidak berakhir dengan KDRT, tetapi konflik yang terjadi justru mempererat hubungan kita sebagai suami istri. Satu lagi, ternyata yang paling berpotensi melukai hati kita adalah orang yang paling kita cintai. Nah, ini, jadi orang yang paling berpotensi melukai hati saya, ya ini yang di sebelah saya ini, ya ini. Jadi bukan orang yang jauh di Afrika sono, bukan. Tapi ya kenapa? Orang yang paling kita cintai. Gabandino ketemu. Oke, saya salah sebentar tambah pertanyaan nih. Kan konflik itu yang paling sering dengan orang yang paling dekat. Betul. Nah, sekarang banyak orang itu menghindari konflik. Kalau ngomong ini berantem jangan bicara dah, bicara ini berantem jangan bicara. Itu bagus nggak, Pak? Menghindari konflik. Nah, memang menghindari konflik ya kita harus usahakan. Tapi betul artinya jangan artinya satu masalah itu daripada dibawa rame-rame, udahlah didiamkan saja. Itu tidak bagus sebab itu artinya seperti bom waktu saja. Satu waktu nanti pasti akan meledak. Nah, itu yang bisa terjadi KDRT kalau. Nah, itu yang bisa terjadi KDRT. Tetapi salah satu sudah KDRT itu, waduh itu berat loh. KDRT itu ada tiga area itu. 3 area. Itu KDRT yang bersifat fisik, itu ada pasalnya loh, pasal 44 itu. Bisa dibawa ke pihak yang berwajib. Kemudian KDRT itu bersifat psikis. Kalau itu pasal 46. Dan yang terakhir itu KDRT itu diterlantarkan, tidak dinafkahi. Itu pasal 49. Jadi yang kita tangkap selama ini kan KDRT hanya untuk
fisik. Tetapi saya berdoa supaya justru pandemi ini betul-betul terjadi KDRT yang dikuduskan. Itulah Kristus dalam rumah tangga. Nah, itu. Mantap. Jadi KDRT yang sudah disucikan, dikuduskan, Kristus dalam rumah tangga. Ya. Jadi artinya semakin menikmati. Konflik tidak boleh dihindari, tapi dihadapi untuk diselesaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Ini kan PSBB ini memang menjemukan gitu ya, karena kita dipaksa ada di rumah, udah berlangsung hampir 3 bulan, kemungkinan diperpanjang. Ini kalau udah jenuh ini ya memang bisa meledak namanya pertengkaran atau KDRT. Saran dari Bapak untuk ide-ide kreatif, apa yang bisa dilakukan di keluarga supaya nggak jenuh. Jadi kira-kira kegiatan kreatif apa ya yang bisa dilakukan, baik suami istri ataupun orang tua anak? ya, memang ini perlu apa? Perlu hikmat ya. Karena selama ini kadang-kala kita berpikir kita sudah mengenal pasangan kita. Ternyata Bapak Ibu, ya, kita tidak mungkin mengenal pasangan kita sempurna. Karena itu sebenarnya ini satu kesempatan, satu momentum kita bisa memberikan waktu di mana saya percaya kita ini selama ini, apalagi yang tinggal di Jakarta ini, waduh, bukan sibuk, super sibuk, ya. Seperti kami kemarin itu sebelum Maret itu, waduh, itu super sibuk. Kadang-kadang ganti koper pulang ke rumah, baru ini langsung besoknya pergi lagi. Jadi justru hari-hari ini kita sebenarnya momentum yang bagus untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan anggota keluarga kita. Baik antara suami istri, baik juga dengan anak. Dan kalau kita membangun satu hubungan, kita biasanya kan bisa mengenal setiap, misalkan dengan anak-anak. Anak-anak kita 3, gayanya 3. Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita? Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, kita mengenal apa yang disukai, apa yang tidak disukai oleh anak kita. Kadang-kala ini kelemahan kita sebagai suami, ya saya juga termasuk di situ. Kita mungkin bisa menjadi negosiator yang baik di luar, berjam-jam bisa negosiasi. Tetapi ngobrol sama anak kita 10 menit tidak nyambung. Nah, ini yang perlu kita perbaiki kita sebagai suami-suami supaya kita tidak hanya bisa bernegosiasi dengan orang di luar, tetapi anak kita juga kita bisa ngobrol. Saya percaya kalau kita ya, betul ya, kalau kita hubungan baik dengan anak kita itu dengar. Dan apa yang disukai oleh anak kita. Misalkan contoh, ya, anak saya 3, itu gayanya 3 yang tidak sama. Saya kalau perlakukan dengan anak yang nomor 1, dengan anak nomor 2, nomor 3, itu harus harus gayanya masing-masing berbeda. Jadi sehingga kalau kita mengerti apa yang disukai oleh anak itu, kita melakukan, itu bisa suatu hal yang bisa membangun satu hal-hal yang kreatif. Jadi hubungan intinya, pertama hubungan dengan Tuhan, ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, membangun juga hubungan dengan keluarga besar. Jadi mungkin yang selama ini belum ada mesbah gitu, Pak Jarod, mungkin ini waktunya orang tua menciptakan satu waktu yang kreatif, misalnya jangan monoton, mesbahnya jangan monoton gitu, tapi kreatif gitu. Jadi perlu orang tua mendesain acara-acara yang bagus untuk mengajak anak-anaknya lebih mencintai Tuhan, membangun pertama hubungan secara vertikal. Kemudian yang kedua membangun hubungan secara horizontal dengan bermain game, misalnya bermain segala sesuatu, anak wanita diajak ibunya ke dapur, anak pria diajak papanya untuk memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah. Ya seperti itu ya, akan kembali terciptanya hubungan. Karena bagaimanapun juga seorang ayah dan seorang ibu harus jadi mentor buat anak-anaknya. Jadi seorang anak akan bisa masak kalau ibunya tuh ngajarin masak. Nah, seorang anak laki-laki bisa memperbaiki mesin karena lihat bapaknya memperbaiki akan hal itu. Jadi yang seperti ini nggak perlu biaya yang mahal-mahal ya. Tetapi dengan kita kreatif, melihat anak kita kesukaannya apa, maka waktu kan berlalu dan kita terbangun hubungan yang baik. Mungkin itu untuk pertanyaan kedua, Pak. Satu lagi Pak Jarod, hubungan dengan keluarga besar. Jadi melalui keadaan ini, dengan adanya Zoom ini, kami pun beberapa kali sudah buat pertemuan dengan opung. Yang satu opung.
Satu opung ada di Jabodetabek gitu ya. Apakah di luar Jawa, di mana-mana. Justru melalui Zoom ini kami bikin ini. Baik dengan ya saudara sepupu saya, dengan anak-anak, ponakan-ponakan. Jadi ini membangun hubungan. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Yang tidak terjadi sebelumnya ya. Rupanya sama Tidak kita, terjadi Pak. sebelumnya, betul. Iya. Betul sekali. Saya juga sama keluarga istri ini. Jadi beberapa keluarga kemarin ibadah bareng-bareng ya, kita pakai Zoom lalu wah ngobrol. Ya, sesuatu yang tadinya nggak terjadi menjadi terjadi. Ini pertanyaan terakhir, Pak, untuk sesi Bapak. Satu lagi. Anggota keluarga terutama suami istri ya, itu sering berbeda pendapat ya, berbeda pendapat di dalam menyingkapi COVID ini loh. Jadi hal yang sederhana misalnya ada berita begini, ya berita hoak lah katakanlah atau bukan hoak. Yang satu percaya, satu enggak. Yang satu hati-hati banget. Yang satu udah nggak betah di rumah. Dikit-dikit mau ke warung, dikit-dikit mau ke toko yang masih buka, yang bolak-balik. Jadi yang satu begitu pulang dari warung, wah disuruh mandi, disuruh keramas. Baju yang kotor yang habis dipakai taruh di luar dulu, dijemur dulu. Udah pokoknya kayak paranoid banget. Nah, ini beda banget antara satu yang hati-hati banget, satunya berani banget gitu. Lalu tadinya konflik ini nggak terjadi banget karena kan satu di kantor, satu di rumah. Nah sekarang ini jadi di rumah. Perbedaan ini kayak bertolak belakang. Ada saran Bapak untuk menghadapi pasangan yang bersikapnya bertolak belakang ini yang menyebabkan pertengkaran, Pak? Ya, intinya memang suami istri itu kan berbeda, Pak. Oke. Satu laki, satu perempuan. Ya, intinya memang sudah beda. Seperti Mas Jarod tadi katakan, satu orang Padang Gurun, satu orang Tanah Kanaan. Itu aja gaya orang Padang Gurun sama orang Tanah Kanaan jauh langit dan bumi, Pak. Satu memakai logika. Orang logika mungkin terlalu paranoid kan, mungkin aduh nanti kena begini-begini. Yang satu pakai perasaan. Ya, sesuai dengan perasaannya bagaimana. Itu terjadi dalam hubungan suami istri. Jadi intinya dalam perbedaan ini saya kira itu apa? Respect, honor, ya. Saya harus belajar menghargai apa ya? Artinya bagaimana keberadaan pasangan saya. Saya tidak bisa merubah pasangan saya. Yang bisa saya rubah respon saya yang bisa saya rubah. Boro-boro istri saya yang saya ketemu dalam usia 20 sekian tahun, anak saya yang saya punya DNA ada, itu pun tidak bisa saya rubah. Tetapi saya percaya Roh Kudus bisa merubah dan juga respon saya bisa rubah. Jadi misalkan awal-awalnya waktu pandemi ini 2 minggu, kami memang betul-betul tidak kemana-mana. Keluar gerbang pun tidak. Tapi lama-lama juga, waduh, bete juga. Sampai keluar gerbang juga kagak berani tuh waktu itu. Tetapi lama-lama keluar gerbang dikit. Lama-lama habis belanja juga, tukang sayur juga ada jualan di depan. Termasuk pergi juga ke supermarket. Ya, jadi artinya kita harus belajar respect. Kalau memang pasangan kita begitu, ya kita tidak boleh samakan kita. Nah, di dalam respect itu jangan pernah menyepelekan pasangan Anda. Itu salah kunci ya untuk kita bertahan dalam pernikahan. Kita harus respect ketika kita melihat hal yang mungkin kita nggak suka, berbeda, atau mungkin lu pakai logika dong gitu ya. Jangan di depan orang kita jelekin pasangan kita bilang lu tuh paranoid banget sih. Nah, itu tuh kita udah nggak ada respect dengan pasangan kita. Tapi kita mencoba menyelami dia. Nah, 2 minggu saya jadi pulang dari Sydney karena cucu melahirkan dari Sydney sampai cucu lahir. Iya, cucu lahir di Sydney. Begitu landing, Pak, saya kan udah bersih-bersih semua dari pesawat gitu. Begitu mau masuk mobil sama dia disemprot saya, Pak. Dengan disemprotnya bukan semprot dimarah, pakai disinfektan. Bukan disemprot apa? Saya pikir, kata-kata. aduh, saya mau bilang, aduh kok kayak gini banget. Sampai dulu, piringnya tolong sendoknya dipisahin dari kita ya, katanya. Dia begitu. Saya karena belajar respect aja, saya bilang, oh iya, kita maklum dengan keadaan dia yang seperti itu. Kami pisah kamar, jadi udah. Ketika kita lalui dengan respect, saling menerima, saling mengerti, apalagi ada Kristus dalam kehidupan kita, itu bisa kita lalui dengan anugerah. Haleluya. Amin. Satu lagi sebagai kata penutup, pesan kami untuk keluarga Indonesia, mari kita dalam masa pandemi ini berusaha membangun hubungan di tengah-tengah perbedaan suami istri dengan anak. Kita belajar respect, honor satu dengan yang lain. Kita membangun KDRT dikuduskan, Kristus dalam rumah tangga. Keluarga Indonesia bahagia, semuanya dimanapun berada. Dan mungkin satu, kalau dari saya Pak, mungkin satu kata yang kita perlu, ini waktunya kita untuk menunjukkan keteladanan kita.
Jadi anak-anak, saya juga sekarang banyak aktif melayani anak-anak ya dengan kelas-kelas pengajaran lewat Zoom, dan sekarang banyak orang mengikuti umur 10 sampai 15 tahun. Saya melihat mereka itu sebenarnya membutuhkan keteladanan. Jadi inilah waktunya orang tua memberi keteladanan buat anak-anak. Bangunlah itu di dalam kehidupan kita, maka kita lihat masa-masa ini akan menjadi satu masa yang indah di dalam kehidupan pernikahan kita. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Kita diberkati. Terima kasih Pak Jaliaman. Nanti kalau ada waktu lebih di akhir sesi, mungkin bisa menambahkan kalau dibutuhkan. Ya, Siap. Saksian sedikit dari yang Pak Jaliaman tadi, suami istri mesti saling menghormati. Saya termasuk tipe sanguin yang nggak betah di rumah. Jadi kalau saya keluar rumah nanti kan istri saya, wah gimana nanti kalau kamu kena. Saya punya alasan yang bagus. Jadi kan saya udah bosen nih. Kalau saya malah 3 minggu Pak di rumah. Lalu saya pengen ke Giant, ke Carrefour gitu kan, belanja gitu kan. Lalu saya bilang sama istri, saya googling nih. Ternyata laki sama perempuan itu sebenarnya imunnya lebih bagus perempuan. Jadi kamu yang belanja, aku yang di rumah. Tetapi dari segi golongan darah, ternyata saya lebih imun. Jadi kamu lebih aman di rumah, aku yang belanja gitu. Jadi alasannya untuk menjaga dia kasih saya keluar. Orang berhikmat. Jadi wah dia merasa aku bela dia gitu, padahal aku bosan di rumah. Saya belanja gitu ya. Wah, lalu tiba giliran ini kan. Jadi gantian kalau gitu saya belanja sebanyak mungkin. Jadi sampai troli penuh. Lalu bisa bilang minggu depan ganti kamu ya yang belanja gitu. Oh dia iya gitu. Pas giliran dia belanja, dia pinter. Dia belanjanya online. Semuanya bisa online. Wah, saya enggak terlalu biasa begitu. Jadi ya tetap memang wanita lebih pinter. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Sedikit saya akan perkenalkan dulu siapa yang akanlah hadir berikutnya, yaitu Ibu Herianti. Nah, Ibu Herianti ini kalau nama lengkapnya Herianti Satyadi, seorang psikolog ya. Nah, saya cerita sedikit. Jadi kalau pernah dengar cerita bahwa anak saya hampir nggak naik kelas karena game adiktif pada waktu anak saya masih usia kelas 1 SD. Sekarang anak saya sudah 2 tahun yang lalu lulus kuliah dan sudah bekerja. Nah, yang menangani anak saya itulah Ibu Herianti ini. Ya, jadi Ibu Herianti ini kayak psikolog keluarga kami, kira-kira begitu. 3 anak kami konsultasikan dengan beliau mengenai temperamen dasarnya, kecenderungan perilakunya, baik anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi kami ada relasi yang cukup panjang dari tahun 95-an. Dan juga dengan Ibu Herianti kita sudah menulis buku bersama-sama menjadi ibu. Nah, sekarang saya akan sapa Ibu Herianti. Sebentar saya unmute ya. Selamat malam Bu Herianti. Suaranya sebentar saya unmute, harusnya bisa juga Ibu unmute. Oke, sudah. Ya, sudah. Ya. Shalom, selamat malam sebentar, semuanya. Ya, selamat malam Bu Herianti. Sehat-sehat ya Ibu ya. Sehat Pak, puji Tuhan. Ini PSBB kok malah tambah seger gitu kayaknya Ibu nih. Iya Pak, saya jalan pagi sekarang. Oh, ada kesempatan malah ya Bu, ya ada waktu ya. Iya. Oke, Ibu sebagai psikolog tentu saya akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan kompetensi Ibu ya. Iya. Nanti kalau dibutuhkan slide yang Ibu sudah kirimkan, Ibu sebut aja nanti saya akan munculkan. Tapi saya baca pertanyaannya dulu biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar. Semua kejadian traumatis, musibah, keadaan yang menakutkan, pasti ada dampak psikologis dan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Menurut Ibu, pandemi dan PSBB dalam waktu yang sudah hampir 3 bulan ini pasti akan ada dampak psikologisnya. Dan kira-kira apa dampak psikologis, apa akibatnya atau pengaruhnya pada perilaku yang secara psikologis mestinya atau bisa terjadi hal-hal seperti itu? Kalau saya amati ya, pandemi ini seperti stimulus dari Tuhan ya buat
kita semua gitu ya. Jadi responnya pasti reaksinya, bukan respon yang muncul, ada reaksi, ada yang bereaksi, ada yang berespon. Nah, reaksinya biasanya saya lihat tuh takut karena ini baru dan nggak tahu itu apa. Lalu mereka mau cari tahu, nah kemudian memutuskan untuk takut atau tidak peduli. Gitu. Setiap ada stimulus pasti ada responnya dan itu yang terjadi sekarang. Nah, yang bagus itu cari tahu yang sehat. Artinya cari tahu hal-hal yang perlu untuk menimbulkan sikap berjaga-jaga. Cari tahu apa itu corona, apa itu COVID-19, dan bagaimana menghindarinya, bagaimana meningkatkan imun diri, imunitasnya. Nah, itu namanya mempersiapkan diri. Tapi ada juga orang yang kebablasan cari tahunya. Semuanya dia mau tahu. Berlebihan, menurut saya itu akhirnya menimbulkan kecemasan buat dia. Timbul kekhawatiran. Saya punya teman-teman di grup alumni SMA, tiap hari munculin tuh. Ada yang mati, ada yang mukanya lagi sekarat, di foto. Nah, kalau udah mulai lihat kayak gitu, pelan-pelan ada rasa takut, cemas gitu. Ini serem amat ya gitu. Nah, itu yang saya bilang berlebihan. Itu sebetulnya nggak perlu ya. Buat apa gitu. Nah, itu orang-orang yang cari tahu berapa korbannya. Udah berapa ribu nih gitu. Terus siapa aja yang jadi korban? Oh, artis mana gitu. Tetangga kita gitu. Kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi. Wah, ini ada yang bilang ini lewat kentut katanya bisa ketularan. Pernah dengar nggak Wajah kan? Katanya nanti ada orang kentut dekat kita bisa ketularan katanya gitu. Nah, itu kan namanya udah takut, udah cemas ya. Cemas itu kan artinya takut sesuatu yang nggak jelas sumbernya. Ya, itu yang saya bilang pandemi itu memperlihatkan tipe-tipe orang seperti apa dia gitu. Ya, menurut saya sih sebaiknya kita cari tahu untuk belajar bagaimana menghadapinya dengan wajar gitu ya, tidak terlalu berlebihan. Gitu. Ya, kalau gitu jika itu dampak akibat yang bisa terjadi, bagaimana ya bisa menyiasati supaya tidak terjadi? Atau jika ada keluarga yang telah terdampak trauma psikologis akibat pandemi, apa yang harus kita lakukan pada keluarga atau teman kita yang mengalami peristiwa atau trauma akibat COVID ini? Ya, itu trauma nggak bisa dielakkan ya. Kalau baru dengar berita mungkin takut, cemas ya. Tapi kalau udah ngalamin mungkin ada keluarga yang kena, terus bahkan meninggal ya. Meninggalnya nggak satu, lebih dari 1-2 orang di rumahnya. Nah, itu bisa trauma pasti. Nah, kalau udah trauma, kita harus bisa kasih dukungan emosi kali ya. Bagaimana ngatasin trauma itu perlu kita meredakan gejalanya. Kalau menurut saya sih kalau orang awam bisa membantu saudaranya atau temennya itu dengan menyediakan waktu untuk mendampingi. Biasanya orang trauma itu tidak tahan dengan gejala-gejala pasca trauma. Bisa mimpi buruk, terus ketakutan, berdebar-debar, kadang-kadang kena panic attack, serangan panik gitu ya. Jadi perlu didampingi. Kemudian ajak membicarakannya. Biasanya mereka juga nggak tahan untuk ngomongin, tapi harus dibantu untuk membicarakannya. Supaya dia terbiasa dengan pengalaman itu. Tidak disimpan saja sendiri dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Terus diajak untuk memahami kenapa itu terjadi, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, bagaimana hal itu
bisa terkena gitu ya. Nah itu kalau udah bisa memahami biasanya bisa sampai ke tahap bisa menerima dengan ikhlas. Kalau udah sampai situ mungkin dia bisa lebih tenang. Jadi trauma itu sebaiknya harus ada yang dapat temenin. Kalau sendirian dia berat lewatinnya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Masa pandemi ini kan membuat ada peraturan bahwa harus ada physical distancing. Nah, padahal sebelum ada peraturan-peraturan seperti ini, milenial, anak-anak milenial itu dikhawatirkan bahwa mereka ini punya kecerdasan sosial itu rendah. Dikenal orang yang kelompok masyarakat yang cuek. Anak milenial ini antisosial. Nah, sekarang ditambah dengan adanya pandemi dan segala peraturannya, ini kita khawatir nih, nanti anak-anak ini kebablasan bertambah-tambah dalam hal tidak punya kecerdasan sosial. Nah, gimana menurut pandangan Ibu? Atau nasihat Ibu, ada apa Ibu punya nasihat untuk hal ini? Saya sebetulnya lihat milenial nggak semua ya begitu ya Pak. Oke. Yang kayak gitu tuh sebetulnya semua tahap usia ada loh yang mengidap antisosial. Jadi kalau menurut saya sih ada PSBB semua harus di rumah, yang mau antisosial di rumah jadi agak terganggu. Atau mungkin malah karena yang antisosial harus ada di rumah, jadi mereka terpaksa di rumah, terpaksa bersosial di rumah. Ya bersosialisasi di rumah, karena banyak orang di rumahnya sekarang itu. Terpaksa berinteraksi di rumah. Nah, betul. Ibu bisa jelaskan ini mengenai kecerdasan sosial ini supaya hal ini tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi. Kecerdasan sosial itu pertama dia mampu menjalin komunikasi yang efektif. Jadi bisa diajak ngomong, bisa jawab, bisa ada kesediaan lah dia untuk bertukar informasi dengan lawan bicaranya, terutama dengan orang-orang dekat yang tadi Pak Jaliaman dan Ibu bilang orang-orang dekat yang berpotensi membuat sebel. Apalagi kalau udah 24 jam lu lagi di rumah, itu biasanya cara bicaranya udah lain gitu. Terus yang kedua, kecerdasan sosial itu mampu berempati, jadi bisa merasakan perasaan orang lain, dan dia juga bisa merasakan perasaan dia seperti apa gitu. Terus dia juga mampu mengembangkan hubungan yang harmonis. Artinya kalau orang lagi marah, ya dia bisa tahan diri untuk tidak ikut marah. Kalau ada orang yang ajak bercanda, dia bisa menyediakan waktu untuk ikut bercanda, walaupun dia lagi nggak selera gitu. Kemudian bisa cepat memahami suasana hati orang lain, motif-motif orang lain, niat orang yang ada bersama dia. Dan dia sendiri juga mampu memotivasi diri untuk bisa bersosialisasi, walaupun dia lagi malas ngomong. Kan ada orang-orang yang tipe malas ngomong ya Pak ya. Ada orang yang mau ngomong terus gitu. Yang malas ngomong, ngomongin terus pusing rasanya kepala itu telinganya rasa penuh dengan kata-kata. Oke. Nah, menurut saya tuh yang penting bukan social distancing atau physical distancing-nya. Yang itu sih tidak berbahaya menurut saya. Yang berbahaya itu emotional distancing. Dekat di mata, jauh di hati, Pak. Ada di sebelahnya, ngobrol sama-sama, tapi udah sebel banget di dalam hati. Ya, jadi apa artinya berdekatan, tapi fokusnya sama yang lain ya, Bu ya? Iya, benar. Gitu. Jadi terus juga jangan spiritual distancing gitu sama Tuhan. Karena keadaan kayak gini jadi kesel, bersungut-sungut gitu. Nah, itu yang berbahaya. Kata Tuhan memang membuat dekat sama Tuhan, dekat dengan anggota keluarga, itu idealnya ya. Iya, dekat sesama gitu. Ya.
Pertanyaan Memang pada terakhir. akhirnya. Ya, malam ini Ibu saya kasih satu pertanyaan lagi. Ibu ada tips untuk para ibu-ibu. Nah, kebetulan kan Ibu nih ngomong biar tipsnya buat para ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibunya ceria, cheerful, bapaknya kan betah di rumah. Kalau ibunya nggak cheerful, nggak ceria, aduh bapaknya malam-malam keluyuran, Bu, sampai ditangkap polisi. Lalu waktu ditangkap polisi, polisinya marah nih sama bapaknya ini. Bapak kenapa malam-malam keluyuran? Bapak nggak takut tuh kena COVID? Wah, bapaknya bilang sama polisi, yang di rumah lebih menakutkan gitu. Jadi lebih menakutkan. Aduh ya, oh begitu ya. Ya sudah, yuk kalau gitu kita bareng-bareng ronda aja lah. Pak polisi kenapa malam-malam juga keluyuran? Ya sama, yang di rumahku juga menakutkan. Gitu. Jadi, oke, tips Ibu untuk para ibu-ibu yang lain. Ya, by the way, ibu-ibu tidak tahu kalau dia menakutkan. Oke, nggak sadar, Bu. Enggak. Bahkan dia mengerikan juga dia nggak tahu. Jadi menurut saya sih ibu-ibu baiknya itu aja jadi ibu rumah mati. Tulus, tidak mudah sakit hati, digusah-gusah pergi sebentar nanti balik lagi. Hatinya nggak mudah menyimpan kesalahan. Hari-hari gini, ibu-ibu kalau sakit hati dibentak suami, bisa minggat loh, Pak. Soalnya kan 24 jam ya. Saya sama anak-anak aja bisa tiba-tiba naik suaranya gitu. Dia ngomong, saya nggak dengar. Atau saya ngomong, dia nggak dengar. Suaranya naik, dia langsung udah nanya, kenapa Mami ngomongnya kayak gitu? Apa ada masalah dengan aku, katanya. Ya, kamu ditanya tadi nggak jawab. Oh, aku nggak dengar gitu. Udah mulai saut-sautan. Nah, terus saya keluar kamar, balik lagi, ngomongin yang lain, ada suaranya udah balik lagi. Oke. Tadi lupa. Jadi tipsnya menurut saya, jangan mudah sakit hati, lupakan semuanya. Mudah lupa itu artinya udah keluar kamar, masuk lagi udah lupa yang tadi. Gitu. Oke, jadi ibu-ibu yang gak gampang sakit hati, ya mau dibentak suami, bentak anak, ya telan saja dah, masuk kamar doa, keluar senyum lagi, dah seperti merpati ya Bu. Jangan ditelen Pak, menurut saya dibuang langsung. Nanti meledak ya kalau ditelen. Kalau ditelen nanti kenyang. Oke, terima kasih Bu, Ibu Erianti. Ya. Nanti setelah sesinya Pak Dwijo, kalau ada pertanyaan umum lagi yang muncul, nanti Ibu Erianti, Pak Jaliaman bisa menambahkan, atau mungkin Pak Tony dan Pak Roni Daud. Nah, sekarang kita akan menghadirkan Bapak Jaliaman Sinaga. Sebentar saya kasih intro sedikit siapa beliau ya. Nama lengkapnya Dr. Dwijo Saputro, SPKJ, dalam kurung K. Wah, ini panjang sekali gelarnya. Beliau adalah yang memiliki atau pendiri dari klinik Smart Kit. Ya. Smart Kit ini setahu saya, yang saya tahu ada di dekat Mall Taman Anggrek itu, tapi kayaknya ada beberapa cabang di Indonesia ini. Nanti mungkin Pak Dwijo akan memperkenalkan diri lebih detail. Yang pasti Smart Kit ini memberikan layanan online. Nah, ini yang saya malah baru tahu nih ya. Layanannya bisa online, terapi bisa online, terapi bicara, edukasi secara online. Wah, ini cocok banget ini buat masa-masa PSBB ini kan, nggak tahu caranya mau pergi gimana gitu. Jadi inilah memang ahlinya dalam bidang psikiatri ya. Saya sih sebenarnya pernah ditawari ya waktu itu ya. Pak Jarod datang ke klinik saya pengen ngetes otaknya Pak Jarod katanya. Otak saya mau dites sama Dr. Dwijo. Wah, kalau otaknya yang dites nggak apa-apa, saya sih mau ya. Tapi jangan dites kesehatan mental, saya takut hasilnya aja. Ntar hasilnya tahu-tahu nggak sehat gitu. Ya, selamat malam Dr. Dwijo. Selamat malam Pak Jarod, selamat malam semuanya teman-teman. Boleh diperkenalkan sedikit Pak, mungkin tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi, jika ada yang perlu disampaikan untuk perkenalan? Cukuplah Pak Jarod.
Cukup ya. Sudah cukup dikenal ya. Ya. Apalagi di GBI, nggak kenal dipecat. Yang GBI nggak kenal Pak Dwija Nggak, dipecat. yang perlu dikenal umur saya sudah masuk kepala 7 gitu aja. Jadi saya ini sudah sepuh begitu kan, yang perlu dikenal saja. Ya, yang nggak kenal pasti umurnya di bawah 20 tuh. Iya, Pak Dwijo, ini kan Bapak selain sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tapi malam ini kita hadirkan karena dokternya ini nih ya, dan bidang psikiatri. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari kesehatan mental atau mental health, mental disorder? Nah, ini sebenarnya pengertiannya dulu, biar kami ini yang awam ini mengerti mengenai kesehatan mental. Tolong data dulu aja ya, nanti saya sampai ke situ. Ya. Jadi di slide itu saya tampilkan data. Data itu dibuat oleh kawan-kawan saya dari Perhimpunan Dokter Spesialis, yaitu spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Jadi melalui tes mandiri, swab reksa dari 1.522 kasus, maka ditemukan 3 masalah psikologis yang dikategorikan masalah psikologis, yaitu kecemasan, depresi, dan trauma psikologis. Ini adalah yang disebut tadi reaksi atau respon. Menurut saya respon berkembang menjadi reaksi. Jadi yang diperiksa ini kan orang-orang pada umumnya, siapa saja boleh menjawab, bukan hanya khusus orang yang menderita COVID. Jadi ternyata situasi COVID-19 ini di masyarakat cukup rawan buat kesehatan mental. Karena dari 152 ada 3 gejala yang menonjol, cemas, depresi, dan yang dikategorikan trauma psikologis. Dan itu yang sebelah kanan ada 3 instrumen yang dipakai untuk mendapatkan ciri-ciri atau gejala-gejala tersebut. Dan bisa lihat distribusinya ya cukup merata di semua provinsi. Dan dari yang memberikan respon tersebut, yang diperjelas lagi, maka cemas dan depresi hampir sama, itu meliputi 63%. Jadi 66 sampai 63 atau 60 sampai 70% 2 gejala ini. Terus slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari jawaban yang ada untuk gejala cemas utama, itu adalah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi dia menjawab pertanyaan, yaitu dia mengatakan ya, sesuatu buruk yang terjadi pada skala, kalau kita penelitian itu kan ada 0 sampai 3 begitu ya, atau 0 sampai 5. Itu biasanya disebut Likert scale, mulai dari tidak sampai ke selalu, itu dia ada gradasinya, maka didapatkan rata-rata yang menjawab sesuatu yang buruk akan terjadi itu 2,3. Jadi sudah melampaui skala median. Khawatir berlebihan 2,2 juga melampaui skala median. Mudah marah atau jengkel itu 2,1, sulit rileks 2. Jadi 4 jawaban inilah yang menimbulkan orang-orang yang cemas itu jadi rentan dalam beradaptasi karena diliputi suasana hati atau suasana emosi yang seperti itu. Sedangkan kalau di gejala depresi utama, yang terutama tertinggi itu gangguan tidur. Yang kedua, kurang percaya diri, itu pada skala 2,5. Kemudian lelah tidak bertenaga, itu 2,3. Kemudian kehilangan minat, itu adalah 2,2. Nah, di bawahnya itu kan ada perhitungan skalanya, jadi bagaimana menginterpretasi dari skor itu. Nah, sekarang kita masuk. Jadi sebetulnya yang disebut kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi atau suatu tingkat kesejahteraan psikologis, tingkat kesejahteraan mental. Di situ meliputi tidak hanya emosi, meliputi cara respon, meliputi pikiran, meliputi sikap, dan meliputi perasaan juga. Nah, yang disebut mental sehat itu kalau tidak ada distress. Kalau tadi yang ditemukan kan 66% ada distress. Distress itu penderitaan. Bahkan distressnya dikategorikan ciri kecemasan dan ciri depresi. Jadi rupanya dari penelitian itu memang
kondisi COVID ini begitu masif, ya mungkin karena belum diberi penyuluhan, cara menghadapinya bagaimana, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh kawan-kawan yang terdahulu, maka menimbulkan reaksi yang menimbulkan distress. Kemudian kesehatan mental itu sebetulnya adalah perilaku adaptif atau biasa disebut allostasis atau yang biasa disebut resilient. Belum ke situ. Jadi respon adaptif ini adalah hasil perpaduan dari kondisi fisik atau biologi, ya di sini termasuk otak, di mana kondisi otak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hormonal dari tubuh. Kondisi otak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi neurotransmitter dari otak itu sendiri. Kondisi otak ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi susunan saraf pusat itu sendiri. Jadi kondisi otak itu sebetulnya diciptakan Tuhan untuk bisa mempertahankan manusia itu tidak stres. Tuhan menciptakan manusia itu sebetulnya tidak mengalami stres. Jadi kalau sampai mengalami stres, berarti otak itu sudah berfungsi tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini mesti kita tahu, kenapa kalau kita dalam segala hal kita harus kembali untuk mempercayai Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Karena supaya otaknya berjalan normal. Kalau saya jawab begitu saja. Bukan soal secara rinci ada kekudusan, secara rinci ada macam-macam ritual agama. Itu tujuannya satu, supaya otak kita yang diciptakan Tuhan tanpa stres, supaya kembali normal, sehingga tahan menghadapi stres. Karena otak itu adalah tempat pusat untuk bisa beradaptasi. Nah, kemudian dari situlah kemudian timbul yang namanya kondisi sehat, di mana faktor fisik, faktor otak itu berpengaruh, dan faktor hormon tubuh, faktor katekolamin, faktor neurotransmitter otak. Kemudian faktor psikoedukatif juga berpengaruh. Nah, psikoedukatif ini tentunya adalah pengalaman-pengalaman yang didapat sejak dalam kandungan, lahir, kemudian masa perkembangan sampai masa masuk dewasa. Bagaimana dia diterima atau kemudian direspon, bagaimana dia merespon atau menerima dari orang tua, teman, dan seterusnya. Kemudian faktor sosiobudaya. Jadi sejauh mana kemudian dia itu bisa menyerap nilai-nilai atau situasi-situasi yang dia hadapi dalam hidup sehari-hari di lingkungan yang lebih luas. Dan tentunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah faktor psikospiritual. Faktor bagaimana dia menghayati hubungannya dengan Tuhan, bukan menghafalkan, bukan hanya sekedar meritualkan, tapi menghayati, memaknai hubungannya dengan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, dari faktor-faktor itulah maka menentukan seorang itu bisa resilient tidak, seseorang itu bisa beradaptasi tidak, seseorang itu sehat atau tidak. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau saya simpulkan kesehatan mental keluarga dan hubungannya dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab, nah, ini kesimpulannya ada 4 hal pokok. Jadi sebetulnya kalau kita semua itu mengerti isi Alkitab, maka di keluarga pasti ada sistem pendukung yang utama. Tadi Pak Jaliaman dan Bu Merlinda sudah menjelaskan panjang lebar. Sistem pendukung utama. Jadi suami itu pendukung utama istri. Istri itu pendukung utama suami. Suami itu pendukung utama istri, istri pendukung utama suami. Tetapi kedua-duanya ada pendukung utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Kenapa harus takut? Kalau takut berarti nggak merasakan Tuhan jadi pendukung utama, setan yang mendukung utama. Barangkali begitu kalau saya ngomong gitu kan. Nah, kemudian dari kedua, tentunya Alkitab memberitahu kita bahwa kita itu harus memberi, menyediakan. Kita itu provider. Kita itu bukan hanya penerima, tapi kita memberi. Kita ini menjadi sumber dalam memenuhi rasa aman satu dengan yang lain. Ini saya katakan pemenuhan kebutuhan emosional. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 22, di dalam Lukas pasal 6, dan selanjutnya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Tadi disinggung oleh Pak Jaliaman. Jadi sebuah relasi yang sehat itu adalah pemenuhan kebutuhan emosional yang utama. Relasi yang sehat. Manusia itu dicipta untuk berrelasi yang sehat. Jadi tidak bisa mengabaikan relasi demi prestasi.
Nah, itu unbiblical menurut saya. Tidak bisa. Dan saudara, kita mungkin pernah membaca ada orang mempertanyakan, untuk apa kamu hidup? Terus tanya lagi, sudah, oh untuk kerja. Lah untuk apa kamu kerja? Oh untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Dia bilang, kamu bodoh kalau hanya untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya. Iya kok bodoh? Ya ngapain kalau kamu kerja buat uang sebanyak-banyaknya, tapi sebetulnya kamu kerjanya terpaksa. Jadi sebetulnya hidup itu kamu harus bersemangat. Jadi kalau kamu hidup, kamu kerja karena kamu punya passion, punya semangat, punya gairah untuk pekerjaan itu. Nah, jawab begitu, kelihatannya bagus kan? Nah, kalau kamu sudah punya passion, ya kamu jangan mau dibayar murah dong, mesti cari bayaran yang mahal. Jadi kamu harus kerja sebaik-baiknya sesuai passion, mendapat uang sebanyak-banyaknya, mendapat penghargaan setinggi-tingginya, mendapat respon semahal-mahalnya. Nah, setelah itu dikatakan, kalau kamu sudah punya uang sebanyak-banyaknya, kamu bisa menentukan gaya hidupmu menurut apa yang kamu inginkan. Itu baru namanya bahagia. Nah, itu yang ngajari menurut saya setan. Firman Tuhan khotbah di bukit sudah diawali dengan pelajaran. Orang yang dipuaskan itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Iya kan? Jadi pelajaran begitu yang marak di tengah kita itu setan semua. Itu bikin orang stres. Itu bikin orang sakit. Tidak terjadi secara badani, alustasis, dan resilient. Nah, kita ada di dalam tantangan seperti itu. Nah, sekarang ini kita masuk di dalam pandemi. Jadi di masuk pandemi ini tadi sudah dijelaskan, maka memerlukan suatu upaya untuk mengatasi pandeminya, maka diperlakukan yang namanya PSBB, physical distancing, social distancing, dan semuanya. Nah, menurut saya kondisi ini harus direspon dengan normal saja. Tidak perlu new normal, normal saja. Itu new normal kan pengertiannya lain, tapi bagi saya pribadi normal. Karena selama tidak ada pandemi, hidup kita itu tidak normal. Sudah terlalu lama menghidupi yang tidak normal. Artinya tidak normal, tidak sesuai keinginan Tuhan. Yang normal itu kan dari Tuhan. Kita banyak hidup nggak sesuai keinginan Tuhan. Makanya istilah saya menormalkan, bukan new normal. Kalau new normal terus normalnya seperti apa? Kok perlu new lagi? Ya enggak kan? Jadi pentingnya begitu. Jadi ayo kita sekarang rame-rame menormalkan. Kita kembali kepada kasih Tuhan. Kita kembali mengalami, merasakan. Lebih dalam lagi menghayati, memaknai kasih Tuhan. Kita kembali bergantung kepada Tuhan. Kita kembali percaya sama Tuhan. Kita kembali taat sama Tuhan. Dan seterusnya. Nah, itu dasar yang utama. Kalau itu terjadi hubungan dengan Tuhan menjadi normal, maka otak ini akan bekerja dengan lebih baik. Nah, otak akan bekerja lebih baik. Karena otak itu akan menyerap informasi yang normal. Maka neurotransmitter semua itu akan bekerja dengan normal. Sekarang sudah terlanjur yang diajarkan oleh dunia, untuk supaya neurotransmitter menghasilkan serotonin, menghasilkan dopamin, menghasilkan endorfin, kita harus A, B, C, D. Menurut saya itu boleh saja, tapi itu tidak ada selesai-selesainya. Yang tidak bisa mungkin dipertahankan terlalu lama dan terus-menerus. Jadi mari kita lakukan itu. Sebab kalau tidak, kondisi distress itu akan berpengaruh pada kesehatan mental keluarga. Nah, sekarang kita lihat kesehatan mental keluarga. Saya dengan cepat saja saya akan jelaskan. Jadi slide kesehatan mental keluarga itu, kalau tadi yang normal kan ada 4 hal. Memberi dukungan, kemudian menanamkan nilai, dan seterusnya. Nah, kesehatan mental keluarga itu saya balik. Saya tidak menjelaskan tentang definisi, tapi tadi saya sudah jelaskan 4 hal dari Alkitab, apa yang kita pelajari tentang kesehatan mental keluarga, tentang keluarga. Nah, sekarang saya balik. Kalau kondisi kesehatan mental keluarga itu tidak baik, namanya dysfunctional. Keluarga yang tidak berfungsi. 1, chronic conflict family. Ini kategori pertama. Ini paling banyak. Chronic conflict family apa artinya? Ya terjadi konflik yang berkepanjangan. Kenapa terjadi konflik berkepanjangan? Ya karena terjadi perbedaan yang tidak dapat diterima satu dengan yang lain. Nah, umumnya kenapa yang satu sulit menerima yang lain? Nah, itu ada latar belakang kepribadiannya. Itu kan? Ada latar belakang kepribadian atau disertai dengan kecemasan, tapi kecemasannya dalam taraf yang
dalam taraf yang sedang lah, nggak sampai kecemasan yang tinggi. Jadi pada masa pandemi ini bisa berkembang menjadi konflik keluarga. Sebab dari awal Pak Jarod tadi sudah mengungkapkan ada KDRT dan segalanya. Karena adanya stres, kondisi pertahanan mental tidak baik, timbul distres. Distres menimbulkan kronik konflik di dalam keluarga. Nah, sebaiknya dalam masa pandemi itu diselesaikan, jangan sampai berlanjut. Kemudian yang kedua disebut pathological household. Nah, kapan suatu keluarga atau rumah tangga disebut pathological? Kalau ada salah satu anggota keluarganya yang patologis. Patologis itu artinya sakit. Sakit itu maksudnya apa? Dia terdiagnosa sebagai orang dengan gangguan mental. Contohnya apa? Nah, sebagai contoh termasuk pathological household, misalnya salah satu anggota keluarga ada tekanan mental yang berat karena gangguan fisik yang berat dan berkepanjangan. Misalnya ada penderita kanker, kemudian keluarga tidak mendukung. Nah, ada satu penderita kanker di keluarga bisa menimbulkan pathological household. Bingung semua. Kanker mau diapain? Caranya ngobati nanti uangnya berapa? Bingung, saling salah menyalahkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua bisa karena memang ada gangguan mental. Salah satunya adalah gangguan mental akibat yang disebut gangguan mental berat atau psikosa. Di mana orang itu sudah tidak dapat membedakan mana yang realistik, mana yang tidak realistik. Jadi orang itu umumnya punya pemikiran yang tidak terhubung dengan realita. Nah, ini bisa sering ribut melulu. Cara pandangnya pasti berbeda. Jadi memang ada gangguan mental. Nah, kemudian yang ketiga, chaotic household. Chaotic household seperti apa? Nah, suatu keluarga yang memang tidak pernah ngatur keluarganya. Keluarganya itu sembarangan, disorganized. Karena disorganized ada dysregulation. Jadi chaos, keluarganya chaos. Tidak ada keteraturan, tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, tidak ada perjumpaan-perjumpaan yang normal. Jadi sebetulnya itu serba abnormal, yang mungkin dianggap normal selama ini. Makanya saya bilang masa pandemi itu kita menormalkan, bukan new normalkan. Tidak ada normal baru, yang ada hanya normal saja. Kita ini sekarang harus menuju kepada kehidupan yang normal. Kemarin-kemarin itu tidak normal, ora waras kabeh. Nah sekarang kita harus normal supaya waras-waras semua. Nah keempat itu adalah keluarga yang namanya dominant submissive household. Di mana tidak ada konsistensi, tidak ada kesepakatan di dalam keluarga. Yang satu dominan, yang satu sebaliknya submission. Nah, jadi submission itu nurut-nurut saja. Tidak banyak menuntut, biar-biar saja. Kalau yang satu banyak menuntut, kaku, keras, dingin. Nah, yang terakhir di situ saya tulis ada dominan submission, dan yang terakhir itu saya tulis apa Pak Jarod? Coba dilihat di slide tadi. Yang kelima tadi keluarga di mana kondisinya adalah emotional distance. Jadi memang keluarga ini dari kecil, anak-anak dari kecil, situasi keluarga sebelum berpunya anak, dalam masih pasangan suami istri, sudah punya anak 1, 2, jadi anaknya mungkin 3, 4, 5, tetapi tidak ada kehangatan, tidak ada keakraban, tidak ada afeksi, tidak ada affection, dingin-dingin saja. Nah, keluarga ini tentunya akan membuat keluarga ini tidak bisa berfungsi dari 4 fungsi yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari saya sederhana saya sampaikan pemikiran-pemikiran ini untuk bisa direnungkan dan dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Dwijo untuk penjelasan, pengertian mengenai arti dari kesehatan mental keluarga atau kesehatan keluarga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berbicara kesehatan mental. Sebenarnya kalau yang kesehatan mental yang secara psikologis atau kesehatan mental itu sebenarnya ada apa saja sih dan ciri-cirinya apa? Kan saya yang sebagai orang awam nih yang misalnya sering dengar nih, apalagi di sosmed itu kan lagi heboh mengenai wah, orang ini halu nih, ini pendeta halu nih gitu ya. Lalu muncul komen, wah itu sakit skizofrenia nih, penyakit mental. Nah, itu selain skizofrenia ada apa lagi? Kalau dari yang jenis-jenis itu kesehatan mental itu ada apa aja dan ciri-cirinya apa sih gitu kalau pribadi? Sebetulnya dari yang namanya DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder
itu kan bukunya tebel banget. Ya. Artinya banyak banget. Kalau ditanya itu banyak banget. Tapi kalau disebut ciri-cirinya, ya tadi saya sebut. Yang jelas ada distress. Orang itu ada penderitaan. Orang itu merasa dirinya sendiri tidak nyaman, merasa gelisah, merasa tidak menyenangi apa yang dirasakan oleh dirinya. Sebab itu karena dia tidak nyaman, maka dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan, dan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dan dia merasa selalu dirinya ada sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman. Jadi kalau ada orang, siapa saja, tidak terlepas dari pendeta, siapa aja, merasa dirinya gelisah terus tidak nyaman. Walaupun dia bisa bekerja, tetapi tidak habis kerja tidak nyaman lagi. Habis kerja tidak nyaman. Tapi justru tidak nyaman buat dia bekerja lagi. Tapi akhirnya ujung-ujungnya nanti bunuh diri. Nah ini sebetulnya sakitnya sudah lama. Cuma ketahuannya bunuh diri baru kemudian. Kan banyak. Orang tenar akhirnya bunuh diri. Orang super rich akhirnya bunuh diri. Orang super dead akhirnya bunuh diri. Super mom akhirnya bunuh diri. Nah itu sebetulnya orang itu sudah menderita gangguan mental sejak awal. Tapi kalau mau dibilang dari kategori penyakitnya, maka dibagi beberapa kategori. Satu, gangguan mental yang ringan dan berat. Itu sudah ketemu 2. Kemudian yang ketiga, gangguan kepribadian. Itu sudah ketemu 4. Keempat, gangguan perkembangan. Itu sudah ketemu 5. Kemudian ke-6 adalah gangguan penyesuaian. Nah, itu sudah ketemu 7. Jadi ada 7 kategori dari gangguan mental. Nah, setiap kategori itu ada sub-sub kategori, ada puluhan. Makanya totali ada ratusan gangguan mental. Nah, cuman yang penting itu membedakan yang berat dan ringan. Kalau yang berat itu sudah tidak mengenal realita. Jadi bawaannya selalu berpikir curiga dan meyakini apa yang dia curigai. Dia selalu berpikir benar, padahal dia tidak benar. Tapi dia yang meyakini apa yang dia anggap benar. Nah, ini kalau bilang sama pemuka agama, tokoh agama, di sini rentan sekali. Wih, bener apa bener ngawur, itu kan. Nah, itu mesti diperiksa ke seorang dokter ahli psikiater. Ya, saya sedang menyusun dan mengembangkan instrumen untuk melakukan pemeriksaan khususnya bagi para rohaniwan untuk supaya bisa di-screening dari awal. Itu saya sebut sebagai scam. Jadi scam itu adalah suatu screening kesehatan mental untuk hamba Tuhan. Itu adalah scam. Saya sedang menyusun itu. Nah, nanti kalau sudah diuji coba, divalidasi, ya kalau memang valid, ya bisa dipakai oleh kita semua. Ya, supaya menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena posisi rohaniwan itu penting sekali. Sangat berpengaruh sekali. Iya, Pak Dwijo. Selain rohaniawan tentunya ya para pemimpin ya. Pemimpin publik, ya, Pak. Pejabat publik, anggota DPR. Ya, pejabat publik. Sebetulnya kalau pejabat publik sudah ada screeningnya. Itu kami tahu lah. Ya, kami tahu kalau dari kami dari dokter psikiatri memang sudah menyusun dan itu Departemen Kesehatan juga sudah menerima dan mengakui dan menjadi standar pemeriksaan setiap pejabat publik. Itu namanya MMPI atau namanya TKM, tes kesehatan mental. Itu sudah standar. Siapapun yang menjadi pejabat publik dilakukan tes itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita merasa kita ini orang yang bertanggung jawab di publik, sebetulnya masing-masing boleh minta tes sendiri, tidak usah diumumkan, minta tes sendiri aja. Kalau hasilnya nggak baik, dia langsung resign aja jadi pejabat publik. Itu saya anjuran saya. Oke. Nah, yang berhubungan sama COVID, ya kan jenisnya tadi saya juga baru tahu tuh ada 7 macam, ada subkategori lagi. Kalau dihubungkan dengan pandemi dan PSBB, situasi seperti ini, kira-kira yang jenis mana yang kemungkinan bisa kambuh atau meningkat levelnya gitu? Yang terbanyak yang ringan. Tadi yang slide kedua tadi, cemas depresi. Yang terbanyak yang ringan. Jadi itu gangguan, ya biasanya itu sifatnya bisa sementara, bisa menetap, ya. Tapi itu termasuk yang ringan, ya termasuk yang ringan. Walaupun belakangan ini saya ditelepon lagi oleh seorang ibu, Pak, ini gimana ya suami saya kan pasien Bapak ini sudah lama sehat, baik kok.
Tapi ini sekarang kok mulai ngaco lagi. Nah itu golongan yang berat, tapi kan kambuhan. Kambuh, dulu sudah sehat, gara-gara COVID kambuh. Bisa kembali lagi ke yang berat. Nah, ada lagi pasien datang ke saya kan. Pasien datang ke saya lihat, kan saya menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan seperti bagaimana seharusnya dalam praktek. Jadi saya praktek, orang yang bertemu dengan saya kan harus berjarak 1,5-2 meter. Jadi duduknya agak jauh. Loh dia gelisah, dia mau dekat saja. Saya pikir, wah ini gara-gara COVID dia jadi sakit ini. Terus saya tunggu, saya lihat, saya perhatikan, loh pakaiannya kok sudah kayak pakai baju hazmat, rapat semua. Wah, ini sudah ketahuan ini. Jadi saya belum tanya aja sudah tahu. Wah, ini gangguannya ringan ke arah moderate, ke arah berat juga. Betul, setelah saya ajak omong, dia nggak bisa berhenti dan tidak mau meninggalkan tempat. Maunya terus ada di dalam ruangan saya. Dia sangat takut, dia nggak berani pulang ke rumah. Wah, itu jadi tidak terlalu mudah. Suruh selesai, dia nggak mau selesai, dia takut. Ya itu contoh-contohnya saja. Jadi bahwa kondisi COVID ini mencetuskan masalah mental, iya, karena beberapa tulisan ilmiah kan sudah menuju kepada pandemi gangguan mental. Jadi sekarang ini kan pandemi COVID, nanti bisa disusul dengan pandemi gangguan mental. Pandemi berikutnya. Orang tidak saling percaya, orang saling curiga, dan seterusnya. Ada hubungan emosional yang menjadi dingin dan sebagainya. Seharusnya kan dinormalkan. Makanya tadi saya bilang jangan new normal dong. Normal saja, kita pakai normal saja. Saya takutnya kalau new normal malah di luar kewajaran yang seharusnya kita tahu normal yang bersumber kebenaran. Kembali normal. Kemarin kita nggak normal ya. Jadi sekarang ini gimana kembali normal? Kembali normal. Setiap tantangan harus menuju kepada kita untuk normal. Normal sebagaimana Tuhan merancang kita dan menciptakan kita itu kembali kepada jati diri manusia. Oke, pertanyaan saya Pak. Kalau berangkat dari keunikan diri ya, atau keunikan diri dari sisi temperamen dasar, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Nah, kayak saya ini orang sanguin yang sebenarnya nggak betah di rumah, nggak bisa diem gitu ya. Kalau diem, nah tapi saya sudah dewasa. Secara kerohanian dewasa. Saya melalui kedewasaan itu bisa menguasai diri. Secara knowledge saya mungkin wawasannya luas. Itu juga membantu menguasai diri. Tapi gimana dengan yang anak kita atau orang lain yang remaja atau sudah tua tapi nggak dewasa gitu ya. Menghadapi situasi seperti ini tuh benar-benar nggak betah gitu loh. Nggak sanggup. Nah, kalau dipaksa disanggupkan, saya cuma khawatir aja nggak kena COVID, tapi gila gitu loh. Jadi nggak kena COVID, sehat tapi gangguan mental. Ada saran dari Bapak supaya orang-orang yang nggak bisa diem ini tapi supaya nggak sakit mental gitu Pak. Ya, sebetulnya yang dialami Pak Jarod itu pengalaman yang menurut saya cukup ideal. Artinya tahu diri ada sanguin. Dan kemudian Tuhan memberi oleh kasih karunia-Nya melengkapi Pak Jarod dengan kedewasaan. Nah, sanguin plus kedewasaan itu yang membuat Pak Jarod bisa adaptasi. Nah, bagaimana dengan anak kita yang belum dewasa, tapi sudah punya cirinya? Nah, disitulah peran keluarga menjadi besar sekali. Keluarga harus menjalankan 4 hal yang tadi saya sebut di slide yang ketiga tadi. Jadi keluarga itu harus memberikan dukungan, keluarga itu menjadi tempat yang paling aman, keluarga itu menjadi tempat yang dimana anak itu merasakan kehangatan. Jadi keluarga itu yang menanamkan nilai-nilai, di mana dia juga bisa mempelajari batasan-batasan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan, apa yang baik dan apa yang kurang baik. Disitulah makanya pentingnya sebuah keluarga, sehingga melalui keluarga itulah anak itu tetap punya pengalaman relasi yang normal. Sebab yang bisa memperkuat itu sebetulnya adalah pengalaman relasi, bukan hal yang lain. Bukan hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan belaka, tapi pengalaman relasi. Baik pengalaman relasi itu yang dia alami secara emosional maupun secara kognitif. Jadi pengalaman relasi itu mematangkan otak yang memberikan buah atau produk otak dalam bentuk fungsi kognitif
maupun fungsi regulasi emosional yang menjadi lebih baik. Intinya relasi. Kalau dalam teori-teori yang lama dikenal dengan pengalaman attachment, dan ada yang disebut insecure attachment. Jadi kenapa anak dalam masa-masa sulit, kemudian juga tambah sulit diatur, umumnya karena insecure attachment. Jadi kalau dia attachment itu relasi, kelengketan anak dengan induknya, kelengketan anak dengan ibunya. Kalau teori dulu kan selalu ibu-ibu. Nah, saya baru pelan-pelan mencoba menyisihkan itu, tidak hanya ibu, bapak itu juga penting. Karena ternyata peran relasi bapak kepada anak itu membuat anak mengenali yang namanya unconditional love. Unconditional love itu bukan dari ibu, pengalaman dengan bapak. Yang kemudian yang namanya otoritas. Bapak itu diberikan otoritas, wibawa ilahi sebagai pemimpin. Nah, anak itu membutuhkan otoritas. Nah, yang ketiga, kemudian yang namanya penegasan atau peneguhan akan potensi-potensi yang dimiliki. Yang keempat adalah identitas. Nah, 4 hal itu sumbernya melalui relasi dengan bapak. Nanti relasi dengan ibu juga ada hal-hal yang lain yang spesifik yang Tuhan berikan melalui relasi seorang anak dengan ibu. Nah, itu semua didapatkan di rumah. Jadi itu penting, apapun dia sanguinik, apakah dia plekmatik, apakah dia leptosom, dan sebagainya, tapi kalau pengalaman relasinya normal atau sehat, dia akan tumbuh menjadi orang yang Tuhan bisa pakai dengan leluasa, dan jadi berkat buat banyak orang. Cuma ciri khasnya tetap ada, ciri khas sanguinnya tetap ada, ya, ciri khas piknikusnya tetap ada, ciri khas leptosomnya mungkin juga ada, dan seterusnya. Koleriknya juga ada. Ciri khas tetap ada. Tapi dia orang yang dahsyat yang dipakai Tuhan. Istilah saya itu dahsyat. Oke, terima kasih Pak Drijo. Sebentar akan nyelip nanti ya Pak Roy. Mungkin Pak Roy bisa siap-siap mengenai apa yang mau disampaikan. Kemarin menghubungi saya Pak Roy bahwa ada data yang dia mau sampaikan sehubungan dengan COVID. Sebenarnya ini data di Amerika, tapi di Indonesia menjadi hoak. Nah, kalau nggak diluruskan, saya khawatir nih hoak-hoak ini malah dipercaya, lalu menjadi timbul teori konspirasi dan lain-lain yang merusak mental, akhirnya mentalnya malah jadi rusak. Tapi sebelum Pak Roy biar siap-siap nyampein bahannya, ya, saya mau kasih kesaksian dari apa yang Pak Dwijo sampaikan tadi tuh, bahwa pengaruh ayah, figur ayah, itu Pak Dwijo jelasin yang terakhir tadi itu nempel banget sama saya. Karena juga saya dulu sebelumnya dapat nasihat ini dari Ibu Herianti. Waktu anak saya nomor 3 bermasalah. Jadi anak saya nomor 3 pernah bermasalah perilaku, semuanya unfinished, serba nggak selesai. PR nggak selesai, tugas nggak selesai, apa yang dikerjakan nggak selesai. Itu ternyata karena figur saya yang jauh. Pribadi saya tidak ada di hati anak saya. Sehingga saya harus mendekati anak saya yang sudah remaja. Dan itu susahnya minta ampun. Tapi singkat cerita ya cukup panjang, tapi hubungan kami jadi dekat sekali. Bahkan saya bisa pergi pelayanan yang mendampingi anak saya, bukan istri saya. Kami bisa kayak orang pacaran, ngafe berdua, minum semangkok, dan itu di usianya yang sudah SMA. Lalu dia kuliah ke Singapura, ke Melbourne, ya saya tengokin sendirian, istri saya nggak ikut, jadi kami bisa minum kopi berdua. Oke, singkat cerita, anak nomor 3 ini yang tadi saya tanyakan tadi sebenarnya itu sanguin banget kayak saya. Pulanglah ke Indo, ya. Pas sampai Indonesia langsung PSBB. Jadi, nih gimana nih Pak? Aku baru pulang, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi dia mulai, waduh, itu minggu pertama. Nah sekarang ini kan udah 2,5 bulan ya, udah 2,5 bulan. Tapi saya menjadi mengaminkan apa yang Pak Dwijo sampaikan tadi. Untung saya sudah bangun relasi dengan anak saya paling kecil yang sanguin banget ini. Sehingga kami sempat walaupun di komplek belajar setir mobil, saya jadi tukang parkir aja, belajar parkir mobil, kalau masih di komplek kan boleh, jadi ya belajar setir, ya asik-asik aja. Ya tapi belajar setir mobil 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, udah bosen deh. Ini 2,5 bulan ini gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan kedekatan itu kita bisa komporin dia, kamu bikin website, kamu perbaikin portofolio kamu, dan dia bisa menjadi sanguin yang sangat asik di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang begitu detail mengenai seni seperti orang melankolik. Jadi, dan itu saya setuju banget bahwa figur ayah itu menyelesaikan kedewasaan psikologis anak.
tanpa figur ayah, maka proses psikologisnya nggak selesai, psikologisnya nggak selesai, ya perilakunya nggak selesai. Jadi saya mengalami itu, dan terima kasih untuk Bu Herianti yang sempat menasihati kami dalam menangani anak-anak kami. Nah, sekarang saya akan ke Pak Roy dulu. Ya, selamat malam Pak Roy. Dia udah siap. Ada yang mau disampaikan. Saya juga sebelum Pak Roy menyampaikan, saya lihat di sini ada Pak Victor dari Belanda. Shalom Pak Victor. Ya, Pak Victor Farahmela. Ya, suaranya di mute, tapi kasih dada aja. Ini saya baru tahu kalau gabung tadi begitu lihat-lihat peserta. Ya. Oke, silahkan Pak Roy, ada yang mau disampaikan? Ya, selamat malam semuanya. Di sini kita pagi, tapi saya ngikuti yang di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jarod untuk kesempatan sharingnya. Sebetulnya yang saya mau sampaikan ini memang perspektif dari Amerika, tetapi saya pikir juga relevan karena entah kenapa di Indonesia itu banyak sekali berita tentang Amerika berkaitan dengan corona yang nggak semuanya itu 100% akurat. Jadi bahkan berapa kali saya dikirimin dari teman yang di Indonesia berita-berita tentang Amerika yang saya sendiri di sini nggak ngikutin gitu, nggak tahu gitu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya saya share sedikit perspektif dari Amerika sehingga kita semua bisa sama-sama belajar ya. Baik, jadi saya ambil satu ayat dulu sebagai pembuka, itu dari Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian itu nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi biasanya apa yang kita dengar pertama itu kita pikir, wah ini memang bagus ini beritanya nih. Ternyata setelah kita lihat ada perspektif lain gitu. Nah, khusus mengenai Amerika ini, itu saya akan mulai dengan beberapa informasi umum yang saya rasa kita semua perlu tahu ya, bahwa Amerika itu sangat terpolarisasi secara politik dalam semua kebijakan, dalam semua informasi, dalam semua sudut pandang gitu. Bahkan hal-hal yang di Indonesia itu sudah dianggap ya semua orang Indonesia ya pasti sepakat, itu di Amerika bisa jadi perkara gitu. Saya tulis beberapa contoh di sana mengenai aborsi, mengenai homoseks, mengenai transgender. Itu sampai ada polemik yang tadi Pak Dwijo ngomong tentang DSM. Jadi buku DSM aja itu jadi polemik karena DSM 1-3 bilang bahwa homoseks itu adalah kelainan, tapi DSM 4 dan seterusnya bilang bahwa homoseks bukan kelainan. Dan karena ada polarisasi ini, semua berita itu akan selalu ada counternya, alias berita yang melawan berita yang pertama. Jadi kalau kita ingin tidak ada pertikaian, ya nggak usah dipermasalahkan gitu. Karena apapun berita yang disampaikan oleh seseorang, kita akan bisa tentang Amerika ya, kita akan bisa cari lawannya, kita akan bisa cari counter argumennya gitu. Dan itu bakal bertengkar terus nggak selesai-selesai kalau kita mau teruskan gitu. Terus kemudian jenis-jenis berita di Amerika itu juga tidak semua itu straight news. Ada beberapa website, ada beberapa media itu yang spesialis bikin satir ya. Jadi berita-berita konyol yang nggak benar gitu loh. Memang tujuannya untuk setengah menghibur, setengah menyindir gitu. Bukan berita serius. Contohnya yang saya tahu baru masuk Indonesia tentang Bill Gates ditangkap itu. Itu berita konyol. Orangnya ngarang-ngarang aja gitu. Memang websitenya isinya cerita lucu gitu loh. Jangan langsung dipercaya gitu loh. Nggak semua yang di internet itu benar gitu ya. Nggak semua yang di internet itu benar. Jadi siapapun bisa bikin website. Ya toh. Yang kedua, siapapun bisa bikin berita WA. Kalau website aja bisa ngawur, apalagi berita WA gitu. Yang cuma orang asal modal handphone ada keyboardnya aja bisa bikin berita udah gitu. Nah, satu hal lagi yang juga di Amerika itu sangat relevan itu adalah bahwa media massa itu semua punya bias, semua tidak netral gitu. Dia punya kecenderungan sendiri. Gitu. Kalau Anda baca berita dari media cetak dan media TV, koran, stasiun TV, CNN gitu ya, MSNBC, itu semua cenderung liberal. Jadi media yang berbasis video dan cetak itu cenderung liberal. Tapi kalau Anda dengar dari radio atau talk show, seperti yang kita lakukan sekarang ini, radio atau talk show itu cenderung konservatif. Nah, bedanya di mana? Liberal itu
di Amerika ada 2 partai besar. Liberal itu yang partai Demokrat, itu cenderung liberal. Kalau konservatif, mereka cenderung di partai Republik. Nah, seperti kita tahu, presiden yang sekarang ini kan dari partai Republik, yaitu Donald Trump. Dan dia cenderung ngambil kebijakan itu yang lebih condong ke konservatif. Jadi, semua media cetak dan TV itu bakal mati-matian cari berita untuk menghancurkan dia. Gitu. Dan sebaliknya, yang media radio dan talk show itu cenderung membela dia. Nah, itu aja intinya. Nah, tapi dari semua hal ini, satu hal yang positif mengenai Amerika, itu adalah bahwa kita itu memiliki data itu lengkap dan terbuka. Jadi, data-data kita itu semua bisa diakses oleh pretty much, ya hampir semua orang bisa akses, gitu, semua datanya. Akibatnya, analisa yang diberikan oleh wartawan atau reporter, itu kita bisa pelajari, gitu. Nggak harus kesimpulan mereka itu benar. Kita sendiri juga punya pemikiran dan intelijensia kita kan. Kita bisa baca juga dong data mentah dan kita bisa ambil kesimpulan kita sendiri. Jadi kalau kita terima berita dari media massa dan sebagainya, data yang mereka gunakan untuk membuat berita itu kita bisa akses dan kita bisa tarik kesimpulan kita sendiri. Nggak harus kita nurut sama kesimpulan mereka gitu. Nah, kalau kita ingin data yang akurat yang dari pemerintah, yang biasanya itu tidak ada opini dan sebagainya, relatif netral, itu kita bisa lihat dari website pemerintah itu. Kalau di Amerika akhir websitenya itu ada .gov-nya, .gov, itu website pemerintah itu di sana, .gov. Nah, kalau Anda yang belajar komputer, Anda mungkin tanya kenapa kok tidak ada .us-nya ya? Kan kalau di Indonesia semua harus belakangnya ada .id kan. Nah, ya ini sedikit aja karena Amerika itu yang bikin internet. Jadi sama seperti perangko, kalau perangko Inggris kan nggak ada tulisannya UK atau England, nggak ada. Karena Inggris yang bikin perangko, suka-suka dia dong. Nah sama, Amerika yang bikin internet, dia bilang .gov saya yang ambil. Kamu nggak setuju, silahkan bikin internet sendiri. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi contoh setelah saya bahas tentang ini contoh misalnya, ini berita yang saya sering dapat dari teman-teman di Indo gitu. Dia bilang, aduh, Amerika itu ya, coronanya yang kena 1,5 juta, gitu loh. 1,5 juta. Indonesia itu kan penduduknya Amerika 330 juta, Indonesia 270. Ya, hampir sama lah. Indonesia itu cuma 22.000. Yaitu Amerika itu gila 1,5 juta apa-apaan itu. Nah, saya bilang, Indonesia jumlah penderita coronanya tidak akan lebih banyak dibanding 180.000 orang. Karena apa? Yang dites hanya 180.000. Ya, ini yang saya tulis di sini kan. Jumlah yang dites corona di Indonesia total itu 180.000. Kalau jumlah yang dites 180.000, jumlah penderitanya tidak mungkin lebih dari 180.000. Benar nggak? Nggak ada hasil tesnya. Nah, berapa yang dites di Amerika? Apakah 1,5 juta? Enggak, yang dites di Amerika itu 15 juta. Jadi dari 15 juta orang yang dites, itu yang terkena COVID itu 1,5 juta, berarti sekitar 10%. Dengan kata lain, kalau jumlah yang dites itu 200 ribuan seperti yang di Indonesia, ya jumlah penderita di Amerika juga sekitar 20 ribuan ya, sami mawon gitu ya. Jadi itu data kita harus bisa baca secara lengkap gitu. Nah, sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu satu contoh gitu bahwa ya kita harus lihat data itu komprehensif, nggak bisa lihat cuma satu sisi saja. Kalau kita lihat di Amerika sendiri, karena datanya lengkap, saya bisa lakukan perbandingan kan. Saya tak perlu baca dari koran. Ini adalah data kematian, penyebab kematian di Amerika dalam tahun terakhir yang kita punya data yang sudah komplit, yaitu 2017 dan 2018. Nah, kalau kita lihat total kematian di Amerika per 100.000 orang, itu total kematiannya tiap tahun sekitar 700 kematian per 100.000 orang. 700 kematian per 100.000 orang. Nah, itu semua penyebab yang utama ditulis di situ, mulai dari serangan jantung, kanker, dan sebagainya. Nah, di manakah posisi corona? Dalam tabel yang sama, corona itu jumlah kematiannya itu saat ini, total, itu sekitar 30. Kalau Anda lihat di sana, 30 itu posisinya ada di antara diabetes dan Alzheimer. Benar ya? Antara diabetes dan Alzheimer itu 30-an gitu. Nah,
apa ini yang lebih tinggi dari dia? Salah satunya itu adalah unintentional injuries. Itu artinya cedera yang tidak disengaja. Tabrakan, jatuh dari atap, dan sebagainya. Jadi saya sering bercanda dengan teman-teman ya, kalau bilang PSBB tidak boleh keluar rumah dan sebagainya gitu, kan dibilang, oh bahaya loh kalau keluar rumah. Saya bilang, iya memang bahaya. Bukan karena coronanya, kalau di daerah saya loh ya, bukan karena coronanya, tapi karena supir ugal-ugalan gitu. Jumlah kematian lalu lintas di daerah saya itu jauh lebih tinggi dibanding jumlah total kematian corona. Jadi kalau keluar rumah, nyetir, memang harus hati-hati. Ya bahaya, iya bahaya mati ditabrak orang yang lagi mabuk atau apa, itu bahayanya, bukan coronanya. Corona di bawahnya kok. Terus kalau ada orang bilang, oh saya di rumah aja, saya benerin atap. Loh, probabilitas kamu mati jatuh dari atap gara-gara benerin atap itu lebih tinggi dibanding kamu kena corona. At least di daerah saya gitu loh. Jadi harus seimbang ngelihatnya. Unintentional injury, kematiannya itu lebih tinggi dibanding corona gitu loh. Nah, satu data lagi yang menarik, dan ini di Indonesia saya tidak dapat datanya, saya tidak tahu kenapa. Tapi influenza di Amerika itu rata-rata kematiannya tiap tahun itu dari tabel ini itu sekitar 15-an gitu loh. Per 100.000 orang, 15 per 100.000 orang, kadang bisa 20 gitu lah something. Jadi kalau corona kan juga salah satu bentuk influenza. Kalau corona kematiannya 30, ya itu memang gawat, gitu. Tapi ya nggak gawat-gawat banget gitu loh, karena normal aja kena flu mati ya sekitar 15 sampai 20 gitu. Jadi mati 30 ya istilahnya itu pencegahan harus seimbang dengan apa yang mau dicegah kan gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Kemudian mengenai statistik itu kembali bagusnya di Amerika ini adalah kita punya statistik itu lengkap sampai level yang sangat-sangat detail. Nah, karena saya di Florida, saya ngikutin statistik Florida. Saya tidak perlu ngikutin statistik New York yang mengerikan gitu. Amerika ini secara demografi dan secara geografis itu sangat non homogen ya. Jadi sangat-sangat diversified. Maksud saya begini, ada satu state di Amerika, Wyoming itu misalnya, itu luasnya hampir 2 kali lipatnya Pulau Jawa, hampir 2 kali lipatnya Pulau Jawa. Penduduknya total satu state itu yang 2 kali lipat Pulau Jawa itu hanya 500.000. 500.000 itu kalau di Jakarta mungkin satu kecamatan itu ya. 500.000. Ini di sebuah daerah yang luasnya hampir 2 kali lipatnya Jawa. Nah, daerah yang seperti itu tentu saja mekanisme PSBB-nya tidak bisa dong disamakan dengan New York yang modelnya itu kayak Kuningan gitu, yang orangnya pet-petan semua. Mestinya tidak bisa disamakan kan. Jadi kita harus melihat secara perspektif per daerah itu apa. Kalau misalnya ada teman atau keluarga tinggalnya di pedalaman Wyoming misalnya, terus kita kirimin berita, waduh Amerika ini gawat matinya segini ya, paling dia ketawa lah di dalam radius 100 mil saya mau ketemu orang aja susah, kok mau ketemu corona, mau ketemu koroni aja susah. Oke, jadi ini misalnya contoh ya, di Florida ini kita lihat bahwa tingkat kematian mulai turun di kanan bawah ini kan. Ini statistik kematian harian. Statistik kematian harian di Florida kan mulai turun. Padahal kita sudah mulai buka ya. Berarti ini tanda positif. Tapi kalau kita lihat di sini, jumlah kasusnya ini kan kanan atas ya. Di kanan atas ini kan jumlah status. Jumlah orang yang terkena corona kok kelihatannya bisa naik turun dan kadang-kadang naik gitu loh. Nah, ini kalau kita baca kan, wah ini buat berita seru ini, berarti Florida setelah dibuka malah tambah banyak kena corona, gitu kan. Nah, tapi kita harus baca data lebih teliti lagi. Tadi saya sudah bilang mengenai jumlah pengetesan kan. Kalau kita lihat, ternyata jumlah pengetesan atau jumlah orang yang dites di Florida itu makin bertambah minggu itu makin banyak yang dites karena kita makin punya alat-alatnya. Karena makin banyak yang dites, ya wajar kalau makin banyak yang ditemukan punya penyakit. Benar kan ya? Itu logika yang masuk akal kan. Tapi yang kita lihat jumlah persentase orang yang terkena dibandingkan dengan jumlah yang dites itu malah menurun. Jadi waktu kita membaca data pun kita harus melihatnya itu dengan teliti seperti itu tadi.
kalau jumlah yang dites bertambah banyak, ya otomatis jumlah yang terkena akan bertambah banyak. Tetapi persentase positif dari yang jumlah dites itu ternyata menurun, dan itu tanda baik, ya. Karena berarti kan orang-orang yang sudah kelihatan sakit pun ternyata sebenarnya mereka tidak sakit corona, sakit lain. Oke, saya lanjutkan cepat aja. Kemudian saya harus ngomong tentang ini sih. Di Indonesia itu mungkin Anda sekalian sudah dengar yang namanya fake news, ya. Berita bohong itu Presiden Trump paling suka itu kalau nyindir-nyindir kantor berita tentang fake news. Nah, Amerika memang beneran banyak media itu yang bikin fake gitu loh, bikin itu bohong, entah karena tidak sengaja atau sangat disengaja, saya tidak tahu. Tapi ini contohnya. Jadi di sebelah kiri atas ini itu foto berita 22 Maret dari Italia. Jadi waktu itu Italia kan lagi terkena corona mati-matian kan, banyak korban. Ini rumah sakit dipenuhi korban corona kan, tanggal 22 Maret dari Italia. Yang di kiri bawah itu foto dari berita CBS tentang New York. Kalau Anda lihat fotonya sama kan? Jadi New York tanggal 25 Maret bikin berita, kantor berita CBS itu bikin berita, dia ngambil video, ngambil cuplikan dari kasus di Italia, video dari Italia pada waktu rumah sakitnya dipenuhi korban corona. Nah itu kan, sorry to say, tapi itu kan kurang ajar kan? Orang kan jadi panik toh, pikirnya di New York yang lagi parah seperti itu. Padahal ternyata videonya itu dia ambil dari Italia. Jadi akhirnya mereka minta maaf gitu. CBS akhirnya minta maaf, bilang ya saya salah ngambil video. Tapi ya itu contoh fake news. Ada lagi yang saya ambil di sini karena ini penting, banyak yang masuk Indonesia soalnya. Ini misalnya, ini taktik fake news lagi ya. Jadi waktu pantai dibuka itu ada yang nulis berita mengolok-olok Florida gitu loh. Kita bilangnya tuh Florida itu bodoh gitu loh. Karena ternyata begitu pantai dibuka orang berjejal-jejal gitu. Nah, kalau kita lihat dua ini foto dari daerah yang sama. Jadi kenapa ini kelihatan berjejal-jejal yang di sebelah kiri? Karena dia itu kalau kita belajar fotografi, dia itu pakai telefoto. Jadi dia pakai kamera yang zoom dari jauh gitu loh. Jadi orang yang walaupun jaraknya berjauhan, kalau di zoom itu kelihatan berdekatan. Makanya ini orang kelihatan ngerumpel semua gitu. Padahal waktu difoto dari drone di sebelah kanan, itu kelihatan bahwa orang-orang ini sebetulnya jaga jarak gitu. Jaraknya berjauh-jauhan. Tapi kalau kameranya itu di zoom, mereka kelihatan dekat gitu. Ya itu manipulasi berita seperti ini tuh banyak gitu di Amerika. Ini yang terakhir saya baru terima beberapa hari lalu. Jadi setelah Florida buka, itu ada berita, ini dari Forbes ya, bukan kantor berita kecil atau abal-abal. Ini kantor website berita yang lumayan besar. Dia bilang sehari setelah Florida buka, itu kematian di Florida tingkatnya paling tinggi. Nah, saya kan ngikutin angka kematian di Florida. Jadi saya tahu ini berita pasti ngawur gitu loh. Tapi saya baca dong, masa mereka ngawur itu. Ternyata kalau kita baca itu di bagian dalam beritanya, bukan di judulnya, tapi di bagian dalam beritanya itu ditulis seperti ini. Some of these deaths likely occurred weeks ago, not counted until Tuesday. Artinya apa? Ini peak, maksudnya jumlah kematian paling tinggi bukan tanggal kematiannya yang dia laporkan, tapi kapan kematiannya itu dicatat gitu loh, dilaporkan. Alias kalau weekend, kalau Jumat sama Sabtu sama Minggu kan tutup kan. Ngapain saya lapor-lapor orang mati? Orangnya sudah mati anyway. Nah, saya baru kerjaan hari Senin dong. Saya kerjaan baru Senin, datanya baru muncul Selasa kan. Jadi seolah-olah di hari Selasa itu banyak yang dikabarkan mati, tapi matinya itu sudah hari-hari sebelumnya gitu loh, minggu-minggu sebelumnya baru dilaporkan hari itu aja. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tahu bahwa dengan statistik itu kita bisa melakukan banyak manipulasi dan penipuan. Jadi kalau urusan COVID ini, dan ini mungkin berlaku juga di Indonesia ya, harus pastikan apakah ini kematiannya karena COVID atau kematiannya dengan COVID. Itu ada bedanya. Jadi kalau kematian karena COVID itu ya COVID yang bikin dia mati. Kalau kematian dengan COVID itu orangnya mati terus dites gitu loh. Apakah dia ada COVID? Kalau di Amerika itu orang mati kemudian dites ada COVID itu dianggap dia mati karena COVID-nya. Walaupun misalnya nih dia matinya itu karena pendarahan otak gitu. Nah,
mungkin Anda berpikir ini guyonan dari mana, Amerika kok kayak gitu. Logika mereka gini, orang ini pendarahan otak mungkin karena jatuh, ya kan? Nah dia jatuh mungkin karena nggak bisa napas. Nah dia nggak bisa napas mungkin karena corona gitu. Jadi karena corona dipikir dia mau pingsan, dia jatuh, nabrak meja, kepalanya bocor, akhirnya dia mati. Dibilangnya matinya karena corona gitu. Itu jadi polemik di Amerika. Jadi pokoknya kalau ada orang mati dites ada corona, dianggap matinya karena corona. Mau karena tabrakan mobil, mau karena pendarahan, mau karena keracunan alkohol, nggak peduli. Pokoknya ada corona dianggap matinya karena corona. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa kita harus punya perspektif yang normal juga. Kematian secara umum itu bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau di sekitar kita itu statistik bilang kematian kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dibanding kematian corona, ya salah kalau kita panik karena corona, tapi kalau nyetir ngawur. Ya itu nggak benar loh. Ya toh. Kemudian kita juga harus tahu bahwa rata-rata itu tidak selalu relevan untuk sebuah populasi yang non-homogen, seperti Amerika misalnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, Amerika jumlah kematiannya berapa banyak gitu ya. Iya, tapi ada breakdown-nya enggak? Itu matinya di mana aja. Ternyata sepertiga kematian di seluruh Amerika itu di rumah jompo. Di rumah jompo. Jadi kalau kita enggak di rumah jompo, itu sepertiga kematian itu enggak relevan buat kita. Kemudian korelasi tidak selalu sama dengan sebab akibat, dan ini wartawan paling di urusan. Ya, bisa di stop Pak. Saya pikir cukup untuk penyampaiannya malam hari ini, supaya karena waktunya saya minta Pak Leonardo untuk siap-siap untuk mengakhiri pertemuan kita untuk pesan-pesan dengan firman Tuhannya, karena kalau soal beritanya sepertinya Indonesia nggak jauh beda dengan aneka berita yang dibuat-buat, bahkan menurut saya lebih parah di sini, ya, dengan berita yang dikelola, campurin politik, campurkan ke akhir zaman, campurkan lagi ke teori konspirasi. Wah, di Indonesia nih beritanya lebih ngeri sebenarnya, bisa bikin orang, kalau yang bilang Pak Dwijo tadi bisa sakit mental. Makanya tadi kita masukkan pelajaran dari Pak Dwijo dan teman-teman soal kesehatan mental nih, supaya kita yang di Indonesia ini lebih bijaksana, karena kita mengikuti berita di Indonesia ini jauh lebih simpang siur ya. Jadi kita bekali malam hari ini dengan kesehatan secara mental dan juga secara psikologis dan juga secara keluarga. Nah, kita ada jam 9 hampir lewat 10. Jadi Pak Leonardo silakan Pak untuk memberikan pesan firman Tuhan supaya kita ini boleh dikuatkan dan pola pikir kita benar menghadapi aneka berita yang bukan cuma di Amerika. Menurut saya Indonesia ini kita perlu benar-benar bijaksana dan berpikir lurus dengan firman Tuhan yang kuat sehingga kita sanggup menghadapi seandainya seperti ini berlangsung lama. Oke, silakan Pak Leonardo. Baik, puji Tuhan, selamat malam Bapak-Bapak, Bapak-Ibu, orang-orang hebat, luar biasa Pak Dwijo, puji Tuhan. Demikian juga Pak Jaliaman dengan istri, dan juga Pak Victor, luar biasa, jauh-jauh, haleluya. Pak Roni, yang barusan kemarin juga sharing dengan anak-anak muda di gereja kami, Pak Tony, luar biasa Pak Tony. Juga hostnya tentunya ya, Pak Jarod ya, puji Tuhan. Yang melanglang buana, omnipresence, maha hadir di mana dia ada. Baik, Bapak Ibu, saya percaya ini kita bicara satu topik mental, topik jiwa, sesuatu yang seringkali buat orang Kristen diabaikan, kadang-kadang tidak diperhatikan. Lebih diperhatikan perkara-perkara spiritual, sehingga hal-hal yang spiritual dianggap jauh lebih penting, walaupun memang itu penting. Tetapi tanpa disadari justru hal-hal yang bersifat kejiwaan ini justru banyak yang menimbulkan masalah cukup besar. Bukan cuma di antara orang-orang Kristen, termasuk di kalangan hamba-hamba Tuhan. Para pendeta tentunya. Oleh karena itu saya percaya bahwa makanya firman Tuhan berkata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes, itu betul sekali. Di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 2, di sana dikatakan
bahwa saudaraku, dia katakan, yang kekasih, aku berdoa semoga dikatakan engkau baik-baik. Dan saya percaya ini tagarnya adalah tag-nya stay safe. Engkau baik-baik dan sehat-sehat. Tag-nya adalah stay healthy. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dari ayat ini saya percaya bahwa ternyata yang membuat kita stay safe, stay healthy, itu justru kesehatan jiwa rupanya. Jadi saya percaya juga di sini kita perlu menyikapi bagaimana kita bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan tentunya. Karenanya saya percaya perkembangan seseorang, termasuk hamba Tuhan, itu baru bisa utuh, seimbang, dan bahkan dia akan menjadi sehat ketika pertumbuhan jiwanya juga sehat. Karenanya makanya Rasul Paulus sendiri berkata bahwa biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara, sempurna malah dikatakan, dengan tidak bercacat waktu kedatangan Tuhan. Berarti jiwa ini juga mesti dijaga. Ya, saya bukan ahlinya di bidang jiwa, tentunya ini pakar-pakarnya terutama Pak Dwijo, ya, kemudian Ibu Herianti, luar biasa, salam kenal Bu. Puji Tuhan. Dan saya percaya di sini ada sesuatu yang luar biasa. Saya dapat banyak tadi dari sharing, saya enjoy banget dengan sharing yang barusan. Nah, oleh karena itu saya simpel aja mencoba membagikan, karena di sini orang-orang hebat, saya coba membagikan simpel aja apa sih yang harus kita lakukan agar supaya kita stay safe, baik-baik saja, dan stay healthy, sehat-sehat saja, sesuai dengan pesan dari Yohanes. Sebenarnya, saudara, prinsipnya sederhana. Saya akan coba bagikan. Prinsip ini adalah, prinsipnya ada 3, prinsip ABC, ya kelihatannya ini nggak keluar di slide-nya, nggak apa-apa, gampang, jadi prinsipnya ABC. Jadi saya mencoba untuk mensimplify 3 aja. A yang pertama adalah adaptif. Saya percaya kita perlu menjadi orang yang bisa beradaptasi dalam situasi seperti ini. Tadi dikatakan bagaimana banyak orang dalam situasi seperti ini nggak bisa menerima. Ya, tadi kalau Ibu Daliana mengatakan kalaupun dibentak, diomelin, ya terima aja ya Bu ya, kan begitu ya. Kita harus ya bisa menikmati, adaptif. Kita harus bisa menerima, bisa melakukan penyesuaian. Karena saya percaya ini adalah, kalau menurut Pak Dwijo, bukan new normal, tapi ini adalah menormalkan kembali, gitu kan? Yang tadinya tidak normal. Jadi hidup yang tidak normal harus disesuaikan supaya bisa normal, kan begitu. Dan kita harus bisa belajar terbuka, menerima situasi seperti ini, melakukan perubahan-perubahan yang ada. Buat saya adalah orang yang nggak suka terlalu lama di rumah sebenarnya. Tapi dengan situasi seperti ini, ya kita harus belajar menikmati. Jadi kadang-kadang seperti seorang berselancar. Dia bukan menjauhi gelombang, tapi dia bisa menikmati gelombang. Jadi saya percaya kita juga perlu bisa menikmati apa yang ada. Jadi adaptif. Kita orang Indonesia kalau tinggal di Amerika kan mesti adaptif. Dengan cuacanya, dengan cara makannya, dengan kebiasaannya, terutama dengan bahasanya tentunya ya, kebiasaan-kebiasaan. Jadi saya percaya hidup ini perlu bisa kemampuan beradaptasi. Nah, ketika kita bisa melakukan ini, maka saya percaya di tengah pandemi ini kita bisa tetap sehat, jiwa dan roh. Ya, kalau saya karena biasanya renang secara fisik, kalau fisik saya biasa tiap hari berenang. Tapi sekarang kolam renang tutup. So apa yang saya harus lakukan? Ya saya beradaptasi. Dengan beradaptasi apa? Seperti tadi Ibu Herianti, jalan pagi. Gitu. Karena jalan itu yang paling alkitabiah. Kalau lari itu tidak alkitabiah. Olahraga lari itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab bilang bahwa orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Gitu, saudara. Jadi itu kurang alkitabiah, gitu ya. Jadi yang benar itu jalan, makanya saya nggak lari, gitu. Nah, jadi sekarang tiap hari saya beradaptasi jalan kaki, gitu. Nah, itu adalah prinsip A. Prinsip yang kedua adalah prinsip B. Prinsip B adalah belajar. Kita harus jadi orang yang belajar. Dalam situasi ini kita harus banyak belajar. Dan menurut saya paling suka dengan satu yang namanya belajar itu adalah, ada 3 istilah yang saya suka pakai. Dalam situasi apapun.
We have to learn. Tapi dalam situasi tertentu, we have to unlearn what we learn. Supaya kita bisa relearn. Jadi ada learn, unlearn, relearn. Jadi kita belajar, lalu kita melepaskan apa yang kita pernah belajar sudah nggak relevan lagi, nggak baik, nggak cocok, situasi sudah berubah. Dan kita harus relearn, supaya kita bisa terus survive dan menjalani kehidupan ini. Jadi saya percaya bahwa jadi orang itu harus belajar seumur hidup. Menjadi pembelajar seumur hidup. Saya juga orang yang nggak terlalu paham secara teknologi. Tapi mau nggak mau saya banyak belajar. Belajar sama siapa? Ya yang lebih muda. Kalau yang lebih tua kan dia yang belajar sama kita. Kan gitu ya. Jadi saya harus belajar dengan yang lebih muda gitu. Jadi kalau dulu mungkin orang nggak begitu mentingkan kesehatan. Ya sekarang mau nggak mau mentingkan kesehatan. Di rumah terus juga kan kita baca, kita dengerin terus juga bete lama-lama. Kan begitu. Jadi saya kira kita perlu belajar. Makanya sekarang yang penting adalah di sini kita perlu memperbaiki diri, mengembangkan diri kita dengan belajar. Supaya lewat adaptifnya kita, belajarnya kita bisa melewati masa ini dengan penuh kemenangan. Dan yang ketiga, ya karena waktu, saya kira juga simple aja, singkat aja. Yang ketiga adalah C, adalah cita-cita. Bicara soal masa depan. Jadi menurut saya, kita tidak cukup hanya adaptif. Kita tidak cukup cuma belajar dari situasi yang ada. Tapi we have to see the future. Kita harus bisa melihat ke depan, punya cita-cita. Jangan sampai kita cuma hanya seperti tadi Pak Wijo bilang, cita-cita hanya untuk bisa mendapatkan kekayaan. Nah, saya percaya menatap masa depan tidak bisa memakai kacamata sekarang. Banyak di antara kita tidak bisa melihat masa depan kita karena kita salah kacamata. Kacamata kita melihat dengan kacamata sekarang. Sulit melihat masa depan kalau kita hanya melihat pakai kacamata yang sekarang. Apalagi kacamata masa lalu. Kita harus tinggalkan masa lalu kita harus lepaskan kacamata kita yang sekarang untuk melihat masa depan. Untuk melihat masa depan, ganti kacamata melihat yang ke depan. Lihatlah masa depan sebagaimana waktu yang berjalan mengarahkan masa depan. Karena saya percaya masa kini kita adalah masa depan dari masa lalu kita. Saya ulangi, masa kini sekarang kita adalah masa depan dari masa lalu kita. Yang sudah kita lewati sekarang jadi masa kini. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar untuk memakai kacamata masa depan supaya kita bisa melihatnya fair, kita bisa melihatnya sebagaimana yang Tuhan katakan, menormalkan kembali gitu. Yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Jadi hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ketika orang punya masa depan, punya cita-cita, maka saya percaya orang itu sehat. Karena kenapa saya berani katakan dia bisa sehat? Karena dia punya pengharapan. Hanya orang yang punya pengharapan bahwa hari esok lebih baik daripada sekarang, mentalnya sehat. Saya percaya jiwanya sehat. Tapi orang akan sakit kalau dia merasa bahwa masa depannya lebih buruk dari sekarang. Jadi dia perlu, makanya kenapa kalau dia punya masa depan, dia bisa melihat masa depan, dia akan menjadi orang yang positif, dia akan menjadi orang yang sehat, bahkan dia semangat. Seperti itu Pak Jarot tuh, semangat banget tuh kalau ngomongkan begitu. Luar biasa. Nah itu bicara soal bahwa dia melihat masa depan, dia Pak Jarot ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Nah itu sebabnya kenapa? Karena orang yang bisa melihat masa depan, dia bukan cuma bisa mampu bertahan. Karena dia lihat masa depannya, dia bisa lewati loh. Pandemi ini dia bisa lewati dengan baik. Karena dia bisa melihat masa depannya. Dan saya percaya orang bisa melihat masa depan, orang yang antusias dalam hidup itu. Walaupun sekarang ini kayaknya, aduh gimana gitu ya. Tapi dia tetap antusias. Gitu. Makanya kayak saya ini ngomongnya antusias nih. Haleluya. Karena kita mesti masuk ke depan gitu loh. Karena kita harus melihat ke depan. Betul ya Pak Tony ya? Gitu loh. Jadi kalau kita bisa melihat setel, kita antusias, kita semangat, makanya mental kita jadi baik, positif. Begitu. Dan saya percaya, dengan adaptif dan belajar, dan sambil kita melihat ke depan, saya percaya kita akan mengembangkan diri. Oleh karena itu, pandemi ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita terbatas. Prinsipnya cuma 3, ABC. Bukan kecap loh ini, ABC. Ya kan? Kita harus adaptif, kita harus bisa belajar, dan kita harus punya cita-cita. Kalau kita punya 3 hal ini, saya percaya, walaupun PSBB diperpanjang lagi, kita akan tetap semangat melihat ke depan. Iya kan? Yang penting PSBB-nya jangan sampai
peningkatan signifikan berat badan. Nah, itu jangan. Kalau itu jangan sampai terjadi. Jadi hari ini saya percaya bahwa saya mau sharingkan itu aja, bahwa ayo kita belajar, saya percaya stay safe, karena itu sudah ada di Alkitab sebenarnya. Tagar, stay safe, stay healthy, sudah ada, Yohanes sudah kasih tahu. Baik-baik saja, stay safe, sehat-sehat saja, stay healthy. Gitu ya. God bless you, saya percaya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Gimana Pak Jarot? Langsung perjamuan, penutup. Oke, kita langsung dengan perjamuan. Ya, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang roti, kita pegang roti di tangan kanan kita. Sambil saya tunggu kalau ada yang pakai, ada yang siap. Sudah siap semua? Oke, bagi yang ada, kalau yang belum ada nggak apa. Siap? Oke, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan saya mau berdoa dan saya mau sampaikan sebagaimana firman Tuhan katakan. Kita berdoa, kita katakan sesuatu yang firman Tuhan sudah katakan sebelum kita menerima perjamuan ini. Pada waktu malam, Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kalian. Perbuatlah setiap kali kamu mau makannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Kita dengarkan kembali firman Tuhan. Dan setelah ia makan, ia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada pengharapan, ada masa depan yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Memberkati kami semua, in Jesus' name. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Leonardo dan juga para narasumber yang lain, Pak Jaliaman, Pak Dwijo, kemudian Ibu Herianti yang sudah mengisi malam hari ini. Terima kasih Pak Roni Daud yang selalu memuji Tuhan, Pak Tony Mulya yang sudah berdoa dan menginisiasi ke gerakan ini. Terima kasih Pak Victor Farahmela dari Belanda yang hari ini bergabung. Minggu depan apa 2 minggu lagi, saya lupa ada jadwal beliau, nanti akan mimpin perjamuan dan menutup. Pak Paulus Raharjo dari Surabaya ya juga hadir, terima kasih. Yang saya kenal cukup banyak nih, nggak bisa disebut satu persatu, tapi puji Tuhan kalau kita bisa di tengah pandemi ini, ya Pak Lut dari Brussels yang jauh-jauh nih, kita bisa menggunakan media ini sebagai persekutuan. Ini sebenarnya bukan hanya belajar, tapi kita bersosialisasi, kita bersahabat, bahkan kita bersekutu. Maka waktu saya berbincang-bincang dengan beberapa hamba Tuhan yang ada dalam grup ini, mereka mendukung ya, walaupun ini bukan hanya seminar, tapi ini persekutuan kita. Jadi itulah kenapa kita memberanikan diri untuk mengakhirinya dengan perjamuan kudus. Karena gereja mula-mula juga dulu mereka beribadah di rumah-rumah, mereka perjamuan di rumah-rumah. Dengan demikian kita bisa baik-baik saja. Ya, kita selamat malam, pada waktunya sudah. Selamat berjumpa lagi hari Senin depan. Kita akan masih terus ya. Dalam setiap Senin malam kita akan berjumpa dalam pembelajaran dengan aneka tema, aneka pembicara. Tuhan memberkati. Saya akan akhiri ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.